Hari ini ketemu dengan teman lama gue, Andovida Lopez. Terima kasih udah mampir ke sini lagi, Andovida Lopez. Terakhir kali gue ngobrol sama Andovi, dia menceritakan tentang hobi barunya, yaitu bermain One Piece TCG, trading card game, main kartu One Piece. Itu seru banget obrolannya, videonya mungkin kalian bisa tonton sama Chandra Liao juga. Chandra Liao sebagai OG-nya pertama TCG One Piece. Oh bukan? Oh lu ya berarti ya? Lah kalau di OG kenapa dia nggak di sini? Oh. Chandra. Lebih ke telat balas DM sih. Tahu gue dia cerita. Kayak Dov lu kredit ya? Iya gue lupa bahas DM dia lagi. Chandra cerita ke gue. Oke. Setelah itu gue kan follow-followan sama Dovi, follow-followan sama Chandra. Gue pikir tuh cuman kayak ya udahlah lu cerita lu lagi suka One Piece, TCG apa segala macem. Kok gue ngeliat story-nya, ini orang tanding kemana, tiba-tiba buka pack apa, tiba-tiba pergi ke luar negeri buat tanding One Piece TCG. Terus gue penasaran kan, sedalam apa Andovi dan kayak gimana dia bermain nih. Gue hari ini maka gue hadirkan. Gue nggak ngerti sama sekali, sampai hari ini pun gue juga nggak ngerti mainnya. Jujur gue udah nonton video YouTube tutorial. Gue juga masuk ke ada website yang ngasih lihat tutorialnya. Betul, itu ada juga. Apa nama website itu? Yang One Piece TCG how to play. Gue tau ya, itu bukan official kan? Bukan official. Iya, gue sampai pelajarin tuh. Masih nggak ngerti gue. Kok gue ngerasa itu kompleks banget, karena gue main Pokemon kan. Iya. Gue main Pokemon, gue nonton itu gue ngerasa kompleks. Tapi akhir-akhir ini gue lagi main Magic the Gathering. Kartu Magic the Gathering. Itu juga kompleks kan? Iya, itu kompleks banget. Nah, lama-lama gue ngerasa kayak, anjir, setelah tutorial segitu banyak, gue mulai ngerti MTG, Magic the Gathering. Apa gue ajak Andovi ke sini? Udah lu ajarin gue deh cara main One Piece TCG ini. Karena di luar sana mungkin banyak yang suka One Piece. Iya, betul. Dan pengen main kartu tapi gak ngerti. Yes. Oke. So, perlakukan gue kayak anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Pakai bahasa bayi. Jelaskan gimana cara main One Piece TCG. Let's go. Radit, thank you so much for this. Sebelum kita mulai, gue mau disclaimer dulu. Gue bukan yang paling jago, gue bukan yang paling ngerti. Yang pasti lebih jago dan lebih ngerti daripada Chandra ya. Itu fix. Itu fix. Tapi di Indonesia banyak pemain pro dan banyak pemain hebat. Tapi di sini gue pingin yang penting. Kalau bilang pemain pro TCG lebih culun dari gue tadi pas sebelum. Gue gak pernah ngomong ini emang jelas banget. Jadi we're here to have fun, dan gue pingin lu main dan kita akan coba main dengan starter deck. Jadi pertama gue jelasin dulu konsep ya. Jadi di One Piece ini ada deck-deck yang seperti tahu deck meta atau deck yang kompetitif. Iya. Nah, deck kompetitif ini contoh misalkan salah satunya, walaupun nggak terlalu kompetitif sekarang karena OP14 baru keluar, tapi misalnya kan di spoiler alert, ini lu di mana di One Piece? Gue takutnya gue keluarin kartu lu kena spoiler. Nggak apa-apa, gue udah kena lu gak masalah ya? Spoiler dari orang banyak. Ini contoh misalkan misalkan gue pakai ini deck Jinbei. Deck biru Jinbei. Ini bahasa Jepang ya. Nah, di deck-deck meta ini menurut gue tidak terlalu intuitif untuk main permulaan. Pas gue mulai main pun gue gak pakai deck-deck meta. Gue pakai deck starter deck. Meta itu buat konteks most effective tactics available. Berarti artinya ini deck yang kemungkinan menangnya tuh lebih tinggi karena dia yang paling kuat lah. Di antara deck-deck yang sekarang ada. Deck betul. itu sendiri apa? Definisi deck adalah kumpulan dari 50 kartu. 50 kartu without the leader. Satu deck itu ada 50 kartu plus 1 which is the leader yang pegang ini. Misalnya Jinbei ini Crocodile. Lakers Crocodile ini custom, tapi nanti gue ceritain nanti. Nah, ini sebagai leader dia mempunyai ability tertentu. Contoh, you can read it from ini bahasa Inggris. Opponent's turn once per turn. When a dawn card revealed. Intinya nanti gue jelasin. Nanti. Itu tapi bahasa Jepang. Nah, setiap leader ini bisa sinergis dengan kartu-kartu yang ditaruh di active deck di sini. Jadi artinya deck itu adalah kumpulan kartu yang kita susun sendiri untuk bertarung, untuk bermain. Nah, setiap kartu itu dikepalai oleh seorang leader dan sebuah kartu lain mensupport leader itu untuk bermain. Dan ada di setiap deck hanya boleh ada maksimal 4 dari satu kartu. Ini membedakan antara Pokemon dan mungkin MTG juga ya. Pokemon kayaknya juga maksimal segitu deh. Ya, gue gak tahu kartu lain, tapi jadi ini bukan single card game yang hanya boleh satu kartu doang. Ini contoh misalkan ada kartu harus 4 atau maksimal 4? Maksimal 4. Jadi boleh satu. Jadi contoh ada kartu Okamawe, ini kartu favorit gue di deck Crocodile misalkan. Lu maksimal hanya boleh ada 4 kartu ini, minimal 1.
Oke. Nah, sebelum kita mulai main, ada 6 warna. Ya, oke. Ada 6 color scheme. Biru, merah, hijau, hitam, kuning, ungu. Lo boleh gak sih ngurut ngomongnya? Merah, kuning. Iya. Sorry. Sangat random lo. Merah, hijau, biru, ungu, hitam, kuning. Gue bawa pas nih 6-6-nya. Ya, ini 6. Gila. Di setiap leader bisa monocolor leader. Kayak ini cuma biru. Cuman biru, betul. Bisa double color leader. Ini ungu dan kuning. Oke. Lakers Croc custom. Karena gue fans Lakers purple and gold. Oke. Gue bikin custom sendiri. Purple and gold Lakers Crocodile. Oke. Tapi intinya itu. Iya, lo mau pamer terus apa gimana? Terima kasih banyak. Karena Chandra Leo tidak punya ini. Terima kasih banyak. Terus. Jadi itu. Nah, ketika lu punya monocolor leader, semua kartu lu hanya boleh kartu biru. Oke, jadi contoh misalkan ini salah deck. Jadi Jin B itu hanya boleh disupport sama apapun color biru. Di keseluruhan deck itu hanya boleh warna biru karena si leadernya hanya biru doang. Betul. Ini kalau ada ungu kuning, lu boleh punya kartu warna kuning. Ini Shanks, Rayleigh. Dan kartu warna ungu. Dan kartu warna ungu. Ini contoh nih. Jadi boleh. But the same rule still applies. Hanya boleh maksimal ini 4 ini. Jadi that's a basic first. Pertanyaan. Yes. Boleh silakan tanya apapun pertanyaan. Di Magic the Gathering itu which juga gue gak main, gue gak tahu itu tiap deck itu juga dipisahin by warna biasanya dan bisa kombinasi warna juga. Warna itu ditentukan dengan gaya bermainnya. Betul. Misalnya merah itu agresif apa segala macam. Ini pun juga sama. Sama persis. Ini semua starter deck. Yes. Artinya kalau pemula mendingan beli ini dulu buat belajar. Betul. Sekarang masing-masing warna menentukan gaya bermain yang seperti apa. Betul. Dari mulai merah. Jadi contoh merah. Ini starter deck 01 BTW. Gue belum buka karena ini udah hampir gak bisa dibeli. Jangan. Ini keluar berarti. Juni 2022. Ini emang OG. The OG original starter deck Straw Hat Crew. Wow. Ini gue pesen dari Amerika karena di Indo dijual tapi bahasa Jepangnya. Kalau ini bahasa Inggris ya. Nah, merah itu agresif. Merah itu agresif. Usually mereka bisa langsung attack. Mereka tuh rush. Rush deck. Nanti gue akan jelasin rush itu apa. Tapi intinya merah tuh agresif. Ada merah-merah yang gak agresif, tapi itu pengecualian. Contoh Shanks. Kalau lu tahu Shanks? Tahu. Shanks itu merah yang sangat defensif. Which is ironis karena merah itu agresif. Tapi usually mereka agresif. So if you're an aggressive type player, merah. Cara mainnya pakai merah. Lalu hijau itu Bonnie. Contoh ini Bonnie. Ada banyak hijau. Zoro juga hijau. Mihawk juga hijau. Nah, hijau itu characterized by they do a lot of card resting. Jadi nanti bakal ada satu mekanik di game ini di mana lu tahu, ada card yang aktif, ada card yang rested. Dia bermain dengan mekanisme itu. Kebanyakan. Again, there's many exceptions. Again, selalu ada eksepsi. Tapi usually mereka play with resting cards. Ini untuk tipe yang orang kayak gimana? Mungkin agresif kan pengen yang cepat dan gak yang buru-buru. Betul. Kalau ini tipe yang kontrol, defensif. Defensif. Berarti orang-orang yang senang main yang nge-defend, ngebaca alur itu ini. Ini hijau. Waduh. Again, nggak semua tapi usually. Again, selalu gitu kayak caveatnya. Contoh Bonnie ini khusus cuman dia dong leader ability yang sangat unik. Nanti gue pakai ini very intuitive. Kalau lu punya satu don aktif, nanti gue jelasin soal don. Lu bisa rest siapapun jadi musuh lu nggak attack. Kartu apapun. Bahkan leader. Dan cuma dia doang yang bisa nge-rest leader. Jadi ada banyak. Artinya lu udah keren-keren lu udah nyusun. Ini game plan gue sudah tersini tiba-tiba dia ngeluarin itu. Dan pakai leader ability-nya lu langsung rest. Gak bisa attack. Ini contoh. Nyebelin. Ini hijau. Lalu. Biru. Seru nih. Seru. Biru ini bagi. Kalau masih ingat bagi. Yang putus-putus. Betul. Nah, biru tuh menarik. Again, usually. Biru is all about card drawing. Jadi biru is all about, kalau lu deck biru, kemungkinan besar lu akan dapat kartu yang lu mau main-main. Karena mekaniknya itu ngambil kartu. Draw. Karena di game ini ada 50 kartu, sedangkan di tangan hanya boleh 5. Seringkali namanya lu dead draw atau lu kosong. Kayak lu, 5 kartu gue gak bisa main. Nah, deck biru tuh usually has no problem with it, karena dia selalu akan dapat kartu yang dia mau. I see. Draw. Jadi percentage wise you will always have a more consistent game dengan kartu biru. Konsisten. Again, gak semua tapi usually. Consnya apa? Itu kan kelihatannya kayak lu bisa ngedraw kartu yang lo pengen kan. Betul. Pasti ada consnya kan. Consnya adalah karena mekanisme biru ini hanya
kemungkinan besar di drawing, again ada poin kecualiannya. Dia tidak dapat pro yang lain. Nggak ada biru yang bisa rush. Ada, cuma satu doang. Oke. Nggak ada biru yang bisa rush. Biru yang bisa rush jarang. Ada. Oke. Jarang. Biru yang bisa ini nanti gue jelasin. Jarang banget. Oke. Artinya ini tipe pemain yang lebih patient kali ya? Yes. Biru tuh usually bahkan more controlling dan hijau. Karena lu tahu kartu apa yang lu mau main. Oh, gue paham. Jadi lo ngedraw. Jadi di hands lo boleh lebih dari 5? Bisa. Oh, boleh lebih dari 5? Boleh dari 5. Artinya karena lo punya banyak option, apapun game plan lawan lo tinggal counter. Tinggal counter. Karena kartunya lo punya. Yes. Again, usually not all blues. Yeah, ada juga biru yang agresif banget. Oke. Ada juga. Ungu, ini my personal favorite. Ungu itu adalah deck ramping. Oke, gue akan jelasin ramping, harus gue keluarin Don dulu. Don itu ibaratnya mana di One Piece. Oke, ini Don card nih. Mana itu untuk ngecas ability kan? Betul, untuk pakai spell, untuk main kartu tapi nanti pas gameplay you will understand. Ini mana nih? Semua ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, usually ketika lu main, coba mananya? Ini contoh. Ada banyak tipe down card, ada banyak. Ini masing-masing juga ada down card kok di starter deck. Jadi lu kalau lu beli starter deck juga dapat down card. Oke. Kalau ini down card khusus dari OP11, beda, ini beda. Oke, down card ini your turn plus 1000 tuh ngecas energi berarti ya? Yes, dan juga bisa dipakai untuk counter segala nanti deh. Tapi itu agak advance, tapi intinya down card tuh mana? Itu simple ya. You use the dawn to play your character, you use the dawn untuk mainin spell. Oke. Nah, paham. Ungu itu very specific. Di mekanisme game One Piece, Dawn itu keluar dengan algoritma yang pas. Turn 2 tambah 2 Dawn. Turn 3 tambah 2 Dawn. Turn 4 tambah 3 Dawn. Oh, maksudnya pola ya? Polanya. Kok algoritma sih? Pola. Kebanyakan sosial media. Ungu itu bisa turn 6 tambah 3 Dawn. Jadi dia bisa lebih cepat ke Dawn 10. Ibaratnya dia bisa lebih cepat ke Dawn 10 untuk keluarin karakter cost 10. Oh, gue ngerti. Dia cepet, dia ramping. Bener-bener ramping ya. Ini kayak kalau di MTG itu kayak warna hijau. Jadi kalau warna hijau kita main di creature. Artinya gimana caranya? Kan creature itu serangannya gede. Tapi mana yang dipakai juga gede. Jadi we have to manage gimana cara kita ngecas dia terus. Betul. Supaya cepat keluar. Oh, ini kayak gitu? Ini rampernya. Oh, ini kayaknya gua nih. Ungu tuh bisa big nih. Boss lu yang cost 10. Kan cost paling gede itu 10, cost paling kecil itu 0. Apa cost paling? Kartu cost paling gede. Contoh ini misalkan Rayleigh cost 6. Ini cost 6. Cost 10 tuh karakter paling gede. Untuk keluarin 10 butuh 10 don untuk keluarin karakter cost 10. Kok ini 1000? Enggak, ini nanti untuk ada counternya 1000. Ini ada tapi your turn plus 1000 don. Karena don itu, nah ini sangat. Gak ngerti gue. Nah ini mekanisme One Piece ini yang bikin One Piece khusus. Don itu bisa ditempel ke karakter. Nah ini membedakan, ini setahu gue yang membedakan dengan TCG lain. Jadi plus 1000, misalkan ini kan 1000. Misalkan ini 5000. 5000 attack. Leader. Sorry, 5.000 ini cost untuk donnya atau power? Power ini buat ketika dia nyerang. Ngenain ini 5.000. Yes, nanti gue akan jelasin pas kita main apa aja ini power, ini life segala macam. Tapi ini don bisa ditempel sehingga ini attack 6.000. Makanya ada plus 1000. Tapi coba nih gue lihat. Silakan. Dia supaya gue bisa ngerti ya. Ini dia ngecasnya di 4 berarti. Ngeluarin dia costnya 4. Enggak, ini life-nya dia. Cuma nih leader life-nya 4. Kita lihat kartu karakter ya. Terus costnya mana buat dia keluar? Nggak ada. Khusus untuk leader nggak ada cost. Leader nggak ada cost. Tapi ini kartu ini ya. Costnya Rayleigh keluar 6. Power 6.000. Udah itu aja. Oke. Ini kalau di attack 6.000. Tapi kalau ditempel sama 1 don 7.000. Tapi untuk ngeluarin kartu itu butuh 6 kartu don. Butuh 6 kartu don. Yang turn 1 keluar, turn 2 keluar. Betul. Polanya sesuai. Kecuali ungu bisa ramping cepat. Jadi turn 3 tiba-tiba bisa 8 don. Dia bisa keluarin don lebih cepat. Keluarin don lebih cepat karena memang itu rule khusus buat ungu atau ada kartu spesifik yang ngebuat dia bisa ngeramp? Rule ungu dan kartu spesifik ungu. Wah, gila bahkan sih. bukan ini, karakter bisa ngeramping, leader ungu tuh ramping. Ini tuh efeknya tuh ramping banget. Jadi ada tapi itu intinya. Ya, oke. Lalu. Ramping. Ngerti. I love it. Gue suka banget. Ini two nerds talking. I love it. Enggak, seru. Hitam. Nah, Blackbeard. Blackbeard. Gue lagi pakai bajunya dark fruit. Sedikit spoiler tapi yaudah. Ini banget ya. Agak banyak. Niat bener hari ini. Bener. Ini gue siap. Gue nyampe jam 9.30. Betul. Lo datang 9.30. Kaget gue masih di rumah lagi baca buku. Udah nyampe.
Editor maaf, nyalain ketika gue telat di podcast ini. Ini dia. Dong. Udah Ya kan syuting. jam 1 Jam dong. 1 soalnya mulainya. Bro, lu gak lihat itu udah waktu Kan jam jam 13.12. Sekarang nyalain, saya tidak telat lagi. Iya, Tidak telat lagi. Maaf editor. hebat. Oke. Umur 32 udah banyak Thank you, perubahan. Ya, Blackbeard. Nah, hitam itu deck bukan favorit gue. Ini deck paling annoying menurut gue. Some people love deck hitam, tapi buat gue annoying. Hitam itu removal deck. Aduh, itu gue juga suka lagi pakainya di MTG. Jadi dia tuh suka nge-remove board lu ini KO. Board lu apa? Hilang, balik ke trash. Jadi ada. Nah, ungu. Nah, One Piece itu sangat unik. One Piece itu ada yang namanya trash. Ya. Trash lu taruh di situ. Di Trash. sini, oke. Item itu bisa bermain dengan trash. Oke. Hanya item yang bisa main dengan trash. Ada pengecualian di kartu-kartu tertentu warna lain. Oke, sebentar. Ini item kan tipenya nge-remove card. Yes. Oke. Dia sacrifice cardnya juga nggak? Nge-remove card Kadang sendiri iya, juga kadang bisa? enggak. Oh. Merah juga bisa remove card. Merah juga bisa. Bahkan semua warna ada kartu remove-nya. Ada. Gue gak, tapi ini mainly. Tapi yang mereka semua gak bisa lakukan adalah main di trash. I see. Lu akan mengerti masalah trash nanti ketika mekanisme trash. Oke. Lu akan paham banget nanti. Tapi dia bisa, bahkan dia bisa hidupin lagi kartu dari trash. Oh, berarti itu mainnya kayak misalnya lu udah nyerang dia, kartu dia banyak yang mati, lu udah ngerasa bakal Ya, menang. hidupin. Tiba-tiba dia revive. Iya. Ininya dia. Benar. Oke. Jadi ini benar-benar, wah emang ini playnya lu perhatiin trash lawan. Seru. Oke? Seru. Oke? Dan Gila. kuning. Kuning. Nah, kuning itu bermain dengan life. Gue juga suka. Gue doyan lagi. Yes. Jadi seperti kita lihat, semua leader ada life-nya. Contoh, leader Crocodile, life-nya 4. Leader Jinbei, life-nya 5. The main objectives of this game is kalahin lawan lu sehingga life-nya 0 minus 1. 0 minus 1 tuh apa sih? Gue kasih contoh ya. Misalkan ini life-nya nih. Misalkan life lu Crocodile, life lu misal ini 3. Ada kartu yang life-nya 3. Oke. Attack. Kena 1 life ke tangan. Attack. Kena 1 life ke tangan. Tunggu, bentar. Kok ada 3 kartu lo taruh? Maksudnya? Iya, jadi kartu One Piece ketika nanti kita main mekanismenya, kartu karakternya bahkan akan menjadi live. Kartu karakternya? Akan menjadi live lu. Oke, artinya kalau misalnya kita kena 1 life, kartu itu di discard? Iya, ke tangan. Oh. Jadi misalkan 5.000 ke muka. Oh ya, itu kayak Pokemon ya, tuh. Kena nih, ke tangan. Oke, tapi life lo tinggal 2. Life lo tinggal 2. Cuman lo dapat 1 card. Yes, cuman kartu gue banyak di tangan. Oke, nah the game ends literally. Ini objektif kan, guys, benang game ini bagaimana sih kan literally. Yeah. The game ends when you have. Kalau lu 0 life pun lu masih bisa main. Tetap bisa main. The game ends when it's 0 minus 1. Oh iya, artinya gak ada yang bisa di draw. Gak ada yang bisa di draw. Oke. Ketika lu gak ada lagi yang bisa di draw, udah. Oke, pertanyaan. Yes. Ini kan tadi lu bilang live-nya ditaruh sini. Iya. Sebagai penentu menang kalah. Iya. Terus tadi lu bilang juga di tiap kartu tuh ada live juga nih sebelah kiri. 5. Nah ini apa? Itu live-nya 5. Jadi misal Jinbei nanti pas main, ini khusus playmat lu khusus nih. Lu taruh live lu di sini nih. 1. Oh ini 5, terus ada 5? Yes, ada 5. Oh, tapi kalau gue punya 2 Jinbei berarti 5 tambah 5 10? Nggak bisa, hanya 1 leader doang. Oh ini leader? Leader cuma 1 doang. Oh ini leader, oke. Leader tuh ada tulisannya, leader. Ya. Itu leader lo punya 4. 4, jadi live gue cuma 4. Oh, Dia 5. Sekarang lo manage resiko lo aja. Betul. Nah, kenapa ada kok nggak adil? Kok Jinbei 5 live, dia 4 live? Karena usually, not all. Usually kalau lu double color, lu 4 live. Oh, I see. Karena lu punya lebih banyak kartu dan variasi untuk bermain. Iya, asumsinya itu ada ininya handicap. Betul. Ada handicapnya. Karena gue bisa main dengan kartu-kartu kuning, kartu-kartu ungu. Sedangkan lu hanya bisa main dengan kartu-kartu biru. Ya, supaya fair. Betul. Dikurangin. Tapi ada juga exception to the rule. Selalu ada exception to the rule. Selalu ada aturan, selalu ada pengecualiannya. Oke. Jadi Mengerti. itu. Nah, kuning intinya bermain dengan live. Dan intinya itu. Jadi kuning itu bisa misalkan ini. Kuning nih, ini deck kuning nih. Attack, masuk. Nyala, main. Jadi mereka benar-benar kuning, bahkan lu jangan selalu menganggap live itu kosong. Kuning bahkan bisa heal life. Cuman kuning doang bisa heal Gue life. gak ngerti tadi apa nyala main. Jadi nanti you understand ketika ada trigger lah. Ada trigger ketika lu attack. Lo attack. Lu attack nih. Kebanyakan kalau kartu-kartu lain nggak ada trigger. Jadi misalnya lu attack gua, masuk nih attacknya. Iya. Tangan. Karena udah mati kan kartunya kan. Ya. Makanya lu ngambil 1 live. Ya. Ke tangan, oke. Ke tangan. Khusus untuk kuning. Kuning tuh hampir semua kartunya hampir ada trigger. Ya. Gimana kok? Misalnya lu attack nih masuk. Attack masuk. Kalau gua kuning gua terima.
Karena nih, terima nih, ada efeknya nih. Oh. Nggak ke tangan nih, efeknya, matiin dia. Pakai kartu itu? Pakai kartu ini. I see. Jadi orang tuh kadang-kadang sebel banget main sama kuning karena sekali lu attack, ada lompatan, namanya loncat aja tiba-tiba semua live. Bro, ini kompleks sih ternyata. Ya. Tapi once you play the game, kayak gue baru mulai 13 Maret 2025. Gue masih inget banget. Abis ulang tahun nyokap gue balik 13 Maret 2025. Ini hampir setahun. It took me like 1 or 2 months until once you get to the gist of the game, lu bikin deck sendiri, lu bikin, wah itu excited ya? Indah deh. Oke. Indah. Oke, pertanyaan. Oke, silakan. Ini kan starter deck masing-masing monocolor. Yes. Okay. Oh enggak, ada yang enggak monocolor. Ini kuning hijau. Oh, enggak semua starter deck monocolor. Kalau ini monocolor hijau, monocolor biru, monocolor ya hitam. Yang enggak monocolor cuman ini doang. Ini ungu hitam, ini kuning hijau. Oke, artinya starter deck ini pun juga ada banyak? Ada. Oh, makanya tuh di sebelah ini 27, ini set yang ke-27. Starter deck yang paling baru itu starter deck 29. Gue bawa. Oh ya? Gue bawa. Tiba-tiba Tapi bener. kenapa gue gak tunjukin? Karena bahasa Jepang. Ya, kalau yang 29 coba lihat apa? Dia kombinasi apa? Dan Jepang selalu kartunya lebih kecil. Ah, kok lucu? Ini starter deck 29. Kuning doang. Tapi boxnya doang yang kecil kan? Boxnya doang kecil. Semuanya sama Jepang. Kenapa gue gak bawa? Karena kalau kita pakai kartu Jepang nanti untuk apa untuk mulai lu bakal pusing. Ini apa? Kuning? Kuning doang. Mono. Dan ini leader pertama yang live-nya, bukan leader pertama sorry. Leader live-nya 6. Oke, banyak berarti. Banyak, tapi cuma kuning doang. Mungkin dia agak lemah aja kali ya? Enggak juga. Ini kuat banget. Karena ini starter deck terbaru. Seperti yang lu tahu, salah satu masalah utama card game adalah power creeping. Yoi, gue sebel banget karena ini starter deck 29, ini kuat banget. Tapi so far One Piece power creepnya nggak separah Pokemon. Itu yang gue dengar. Yang gue dengar dari teman-teman gue yang main Pokemon ya. Yeah. Contoh, abis starter deck ini keluar, ada kartu dari starter deck 3 yang bisa main di sini. Jadi indah lah. Tapi gue nggak bawa. Tapi dia starter deck 29 Jepang. Kalau ini semua Inggris. Oke, selesai. Gue udah ngerti. Itu Yes. basic dari kartunya. Yes. Tipe-tipenya. Menurut gue, it's very complex. Tapi itu bagian dari funnya di situ. Karena ketika Yes. lo ngerangkai deck sendiri, itu kebuka tuh semuanya. Indah banget. Oke. Now apa? Oke, Gua udah paham. sekarang kita akan mulai simulasi main. Oke. Karena kita simulasi dulu dengan semua kartu terbuka. Oke. Jadi biar kalau tutup kan bingung kan. Iya. Nah kita main semua kartu dan gue akan pakai deck yang paling intuitif untuk starter menurut gue. Iya. Yaitu percaya percaya ini starter deck 28. Justru yang live. Ya. Ini tadi kuning hijau. Kuning ya? hijau. Ini paling intuitif karena leadernya intuitif. Sorry, gue kasih konteks lagi ya. Ya. Berarti kan katakanlah yang ramping tadi biru ya? Yang ramping ungu. Ramping ungu. Terus yang merah kan dia Agro. Agro. Agro banget. Berarti lo kalau punya deck yang merah sama ungu itu berarti kombinasi dari agro dan ngerem. Yes. Oh, dan oke. ada banget. Oke, Tapi nah. live-nya 3. Oh iya oke. Ada. Ini live dan Live-nya 4. Ini live dan resting. racing. Oke, dan Tapi ini karena leadernya sangat intuitif. Gue gak ngomong gampang ya. Iya. Intuitif kayak oke. Gampang dingertiin. Gampang dingertiin. Kalau yang ramping tuh agak tunggu sebentar. Oke. Jadi kita akan main 2 leader. Jadi lu akan main dengan starter deck. Jadi dengan starter deck udah lengkap. Lu gak usah beli kartu apapun. I see. Semua udah lengkap bersama dengan mananya, donnya. Oke. Jadi udah sinergistik lah. Tapi nggak meta. Iya. Ya, tapi jadi nggak jago. Oke. Oke. Dan ini belum dibuka, silakan unboxing Raditya Dika. Ini gue kasih hadiah untuk lo. Silakan. Aduh, lu. terima Ini untuk kasih, lo bahasa Inggris, Adobe. please. Starter deck Yamato. Oke. Lu buka aja deh. ya. Lu buka aja deh. Ini Oke. unboxing pertama, ini kartu kan? Oke. Ya silakan. Pertama kali. Biar lu enjoy, biar ini live reaction. Oke. Biasanya karena ini kan US. Yes. Iya kan? Harganya berapa ini? Harganya selalu double harga Jepang. Wow. Yes. Karena emang ya Inggris, Amerika Jepang kan berarti Western, jadi Eropa juga. Nah tapi mulai tahun ini mereka akan rilis bareng Jepang dan Inggris. Biasanya selalu Jepang rilis dulu, contoh bebas ini rilis dulu nih. Inggrisnya muncul satu setengah bulan kemudian. Oke. Juli tahun ini Inggris dan Jepang disamain. Oke. Karena One Piece sadar udah global, game ini udah global. Oke. Ini Jepang gak duluan. Dan harganya tetap masih double. Gue gak tahu kalau yang untuk sekarang, tapi yang untuk ini double. Oke. Ini berapa? Ini kalau gak salah 350 350.000. Rupiah untuk starter deck. Tapi udah bisa main. Oke. Lo beli di marketplace. Marketplace. Oh, berarti ada yang impor ya? Kesini? Ada yang impor, tapi starter deck ada yang dulu bisa. Kalau yang Inggris starter deck udah ada di Indonesia. Oke. Udah banyak. Oke, gue buka ya. Ya silakan. Ini kali pertama gue buka TCG One Piece.
Gue juga seneng lihat orang unboxing karena it's an experience. The first time you unbox your starter deck itu. Nah, gue nggak tahu rarity-nya tapi. Ya, itu nanti kok. Itu nanti takutnya orang pusing. Ada ini loh di belakang. Ada penjelasannya. Oh iya. Tuh rarity lu dapat apa aja nanti. Rarity-nya, uncommon-nya semua dapat. First time unboxing. 3, 2, 1. 1. Wow. Oh, paling atas langsung leader ya. Langsung leadernya dan bahasa Inggris. Jadi you know exactly. Satu booster. Dapat booster OP11. Ini OP12, ini OP14 Inggris juga. Oh, booster OP berapa tadi? 11. OP 11 artinya kalau di starter pack, Yes. dia defaultnya. Defaultnya, yes. Oh, Default. tapi ini random dari default itu. Random. So you don't know what's there. Dan lu juga dapat setiap starter deck selalu dapat playmat-nya biar lu bisa main di atas itu dan penjelasan how to play. Oke. Jadi ini kan playmat khusus kan. Ini playmat jadi lu jelasin cara main gimana. Jadi lu bisa taruh put it backwards. Nah, ini bukan jadi playmat lo. Ya, playmat gini kan. Jadi buat gua nih. Tapi ini versi realnya, ini versi mainnya. Jadi lu tahu ini karakter area, ini deck, ini taruh trash, cost area. Jadi clear lu taruh. Jadi gua akan taruh di samping lu biar lu kayak oke, ini apa Dov, ini karakter ini. Biar intuitif. Nah, gitu. Oke, ini satu booster, satu deck yang udah jadi. Yes. Bagus lagi anjir. Bagus ya. Ini masuk ke ini gua nih, binder gua. Oh Hari iya, ini, iya. hadiah dari lo. Thank you. Leader cardnya. Itu dia. Oke. Nah, usually sebentar leader card harus lu kasih sleeve. Biasa pakai sleeve ini kan. Biasa pakai kaca, tapi karena nggak ada, untuk sementara nggak apa-apa ya, nggak pakai sleeve ya. Cakep banget. Yes. Oke, leader Yamato. Oke, lu baca Ya, gue baca ya. Ya. Double attack, discard deals 2 damage. 2 damage itu artinya 2 kali. Nah, it's very simple, right? So this card deals 2 damage. So what this does is every time you attack with this leader, misalkan masuk nih, misalkan gue nggak bisa counter, gue ambil 2 life, 2 damage. Wow. Tapi hanya boleh dia yang attack, bukan karakter lu. Satu-satu deh. Ya. Ini itu 5.000 apa? Oke, 5.000 di sini kalau bisa lihat adalah power dan health lu. Oke. Jadi untuk terima damage, gua harus attack minimal 5.000 untuk attack. Kalau lu tidak bisa counter 5.000, lu ambil life. Oke, jadi artinya lu kalau pakai yang 5.000 itu di turn lo nge-attack gue, Yes. masuk nih damage-nya. Masuk nih, ambil 1 life. Oke. Tapi kalau misal Dov, gue mau counter. Nah, sekarang ada kartu-kartu lo. Setiap kartu apapun itu ada yang nggak punya counter. Nih, mau nggak ada counter. Ada yang punya, lihat tuh, baca tuh, counter 1000. Oh. Alright. Oke, tapi kan tuh cuma 1.000. Yes. Berarti lo nggak dapat damage dong, karena lo 5.000. Nah, jadi kalau di One Piece, 5.000 kalau angkanya sama itu kena damage. Betul. 5.000. Nah, kalau lu nggak mau, lu tinggal Andovi counter 1000. Lu tinggal tunjukin counter 1000, taruh di trash. Artinya? Berarti lu nggak masuk. Attack gue nggak masuk. Tapi lo 5.000 ini 1.000. Nggak, ini lu yang counter. Ini kan kartu lu nih, Dit. Ini kan kartu lu nih. Gua. Misalkan gue ngomong, oke, 5.000 ke muka, ke leader. Ya, ke leader. Lu nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Lu tinggal Gua keluarin. Andovi. Counter 1000. Counter 1000. Udah, berarti nggak masuk. Berarti gini, maksudnya karena 5.000 ditambah 1.000 tuh tuh 6.000. Yes. Lo 5.000. 5.000 nggak masuk. Lo di bawah gue. Betul. Oh, gitu. Nah, kalau habis di counter langsung taruh trash. Langsung taruh trash, karena udah kepake kan. Udah kepake. Nanti next time lo nyerang, gue nggak bisa counter lagi kecuali gue masih punya ini. Kecuali yang lu lain. ada. Nah, maksimal kartu, apapun kartu lu, itu ada 0 counter. Ada misalnya nggak ada counter, ini kan kartu nggak ada counter nih. Iya. Ada 0 counter, ada 1000 counter, dan ada yang counternya 2000. Oke. Ini nanti lu bakal lihat sendiri. Ini biar nggak bingung, boosternya gue taruh sini. Yes, boosternya Karena sini. decknya udah lengkap nih. Betul, ini deck lu lengkap, udah playable. Nah, ini gue punya leader. Gue taruh di sini ya. Kita masuk ke ininya dulu kali Langsung, ya. ya. Ke layout dulu ya. Layout dulu, yes. Ini leader gue. Ya. Oke. Ini adalah apa istilahnya? Prajurit, creature atau apa Karakter ini? cards. Karakter card. Karakter cards. Makanya ada karakter area. Ini bakal di karakter area lo. Oke, jadi itu cara bedainnya. Yes. Leader card, karakter card. Dan selalu ada tulisannya. Karakter leader. I see. Yes, selalu ada tulisannya. Ini juga karakter. Berarti kalau mau naruh di sini. Betul. Maksimal you can only have 5 active. 5 yang ada di karakter area. Lu gak boleh ada 6. Okay. Kalau misalkan lu ada 5, lu mau masukin 1 lagi. Misalkan udah ada 5 nih. Misalkan 5 nih. Terus tiba-tiba lu mau panggil dia. Panggil dia. Lu harus buang 1 ke trash dulu baru panggil dia.
Karena maksimal di karakternya hanya ada 5 karakter. It's actually quite simple di pertarungannya. Karena lo nggak ngitung HP dan HP berkurang. Betul. Ini nggak ada HP Nggak ada nih. HP, cuman mikirin HP dia. Tapi lu bisa attack karakter untuk ngebuang karakter. Bisa. Kan semua karakter ada life-nya juga. Ada power Ini juga. bukan HP kan, ini power kan? Ini power yang kalau di dia life. Kalau di leader khusus untuk leader, kalau kena damage lu ambil life. Kalau untuk karakter misalkan ini 3.000. Gue tuh bisa 5.000 Kena nih. kena Terus ke dia. Dan trash. kalau lu nggak bisa counter, Trash aja. Trash. Live diambil nggak? nggak. Oh. Iya. Tapi ketika lo nyerang, kapan ketika lo bisa nyerang leader gua ketika ini udah habis? Leader selalu bisa diserang. Kecuali ada event-event tertentu yang membuat lu tidak bisa menyerang leader. Ada. Ada counter-counter event spell tertentu. Karakter hanya bisa diserang kalau karakternya rested. Kayaknya kita harus simulasi deh. Maka kita simulasi. Once you simulate, pasti lebih ngerti. Pasti jauh lebih ngerti. Oke, sekarang let's go. kita main dulu. Jadi gua akan leading. So how do you start to play the game? Oke. So what you do is you get taruh leader card. Sorry, di starter deck dikasih don nggak? Kalau nggak dikasih don, kasih pakai don. Ini bukan. Betul, itu donnya. Itu don. Ya, sudah, dapat semua. Nah, so what you do untuk memulai, taruh dulu 10 don di don deck. Oke, don deck udah masuk 10 biji nih. 10. Ini adalah untuk ngecas. Betul. Ini leader dulu taruh sini. Leader udah taruh. Udah taruh, harus selalu taruh karena lawan harus tahu. Nah, sebelum dimulai tentu kocok kartu dulu. Oke. Kocok kartu dulu. Berarti lo sering dong kalau lagi tanding pas mau mulai dia naruh leader lo kayak itu lagi. Gitu. Langsung lu tahu. Aduh, kalau match up gue ini, gue draw-nya apa? Nah itu udah mulai. Dari lu tahu lawan leader apa tuh, the game has already started. Lo langsung karena gue tahu dia code-nya apa, gue tahu strateginya harus gue ngapain. Gue langsung tahu. Kayak contoh, karena gue tahu dia double attack. Karena gue tahu dia double attack nih. Setiap kali dia attack gue udah kena 2 damage dong. Iya. Mau gak mau gue berdoa counter gue 2000 semua. Berdoa supaya counter. Karena biar nambahin jadi 7.000. Yes, biar lu gak bisa colok-colok untuk attack gue beda damage terus. Iya, soalnya kalau masuk langsung 2. Langsung 2. Dan ini cuma dia doang. Cuman leader dia doang yang double attack, nggak ada lagi. Keren. Cuman dia doang. Ada karakter yang double attack, ada Dit. Ada. Oke. Tapi leader yang double attack cuman dia. Oke. Cuman dia. Oke, udah di shuffle lalu? Oke. Setelah di shuffle, lu harus ini kita simulasi dengan gue juga ya. Karena ini biar kita tahu ininya. Kalau ini deck apa nih? Oh, ini udah gue buka untuk gue ambil beberapa kartu. Jadi ada beberapa kartu di starter deck yang gue ambil juga. Jadi gue ambil yang ini deh, yang biru gue mau buka. Oke. Nggak sayang nih lo buka-buka nih? Nggak. Kartunya nggak lengkap. Gue udah ambil beberapa kartu untuk build lah. Karena ada beberapa kartu di starter deck yang gue mau gitu. Oke. Berarti kalau kalian mau nyobain bisa. Nah ini baru nih. Ini beli bagi yang ini. Beli yang biru. Karakter favorit lu di One Piece ya? Bakal jauh lebih enak lu main leader yang it's your character ya. Paham gue. So who's your top favorite lah? Karena gue kena spoiler kemarin. Ya. Ya yang inilah yang mati lah. Yang gue kena spoiler mati awal-awal itu. Wow, itu spoiler gede. Ada leader dan leadernya sangat meta. Iya. Sangat meta. Bahkan dia baru menang kompetisi One Piece. Yang main menang pakai dia. Gue berhenti nonton gara-gara kena spoiler itu. Itu spoiler gede One Piece sih. Jujur. Oke. Kalau gue nggak ada kayak lu ya ini. Soalnya ini payment custom. Kalau di kompetisi nggak boleh pakai payment custom. Harus pakai yang Bandai official. Oke. Anyway. Setelah gue taruh 10 donnya, jadi gue sama kayak lu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum ngojok selalu lu taruh ke tengah. Sebelum taruh ke tengah. Oh sebelum justru? Sebelum lu buka apa-apa taruh ke tengah. Kita roll dice dulu. Siapa yang maju duluan. Ini sangat penting. Gak boleh kita buka dulu baru kita roll dice. Gak boleh. Oke. Karena penentuan turn siapa yang jalan duluan. Itu sangat penting. Atau yang jalan kedua. Tapi emang kenapa kalau gue udah buka ini? Karena misalkan lu buka nih. Lu dapat 5 kartu lu. Gue mau first. Kan kartu gue lebih bagus di turn 1 nih. Ya udah gue mau first. Gak boleh. Jadi emang ini sangat penting. The steps. Oke. Jadi kita sweet. Ya, sweet lah. Biasanya apa? Dadu. Biasa dadu. Atau koin? Dadu. Biasa dadu. Biasa sweet. Jepang. 2, 3. Oke, gue kalah. Karena gue kalah, lu yang menentukan lu mau go first atau second. Gue go first. Oke, lu go first. Dah, setelah udah ditentukan berarti gue second, lu first. Setelah itu, sebelum lu gitu, gue potong dulu. Musuh yang motong. Musuh motong dulu biar gak terjadi kecurangan di shuffle-shuffle lu ya. Betul. Gue motong.
lu motong punya gue. Motong boleh 2 kali 3 kali? Terserah, bebas. Pemotongan bebas. Karena lawan biar make sure gak ada funny business yang... Oke. Nah, setelah udah ditentukan you go first, go second. Sekarang here are the steps. Ini gua peragain dulu ya. Lu taruh di deck. Berarti lu taruh di deck ya. Lu taruh di sini. Di deck. Ambil 5 kartu atas. 5 kartu atas gue ambil. Untuk sekarang gue tunjukin aja ya. Untuk kita buka juga ya. Gue buka ya. 1, 2, gue tunjukin 2. 3, 4, 5. Oke, udah 5 kartu nih. Aslinya kita gak boleh tahu ya. Aslinya I don't know your cards. Lu gak tahu kartu gue. Tapi ini untuk kartu tutorial kita buka. Kita buka aja. Oke, gue buka nih. Ini step selanjutnya penting. Kalau lu tidak suka dengan kartu lu punya opsi hanya sekali, yaitu untuk mulligan. Gue mulligan di hand. Jadi lu kayak, gue gak suka ini decknya, jujur gue jelek banget, gue ada 4 kartu sama. Ini usually jelek. You know what? Gue gak suka, gue mulligan. What do I do? Kocok lagi. Kalau gue mulligan ada ininya gak? Ada handicapnya gak? Gak ada. Oh. Tapi hanya boleh sekali. Jadi misalnya, let's just say lu keep ya. Biar lu keep, gue mulligan. Kayak lo mulligan. Misal gue mulligan. Gue gak suka, gue mulligan. Gue kocok lagi. Nih, gue kocok lagi. Lu cut lagi. Gue cut lagi. Tapi setelah gue mulligan, gue gak boleh mulligan lagi. Jadi apapun kartu yang gue dapat setelah ini, lo terima. fix. Nah, gue terima nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah lu taruh kartu di tangan, which is di tangan lu, ya. Lu taruh kartu di live sesuai dengan tulisan leader lu. 4. Nah, aslinya lu taruh kayak gini nih, aslinya ya. Aslinya lu taruh gini. Dari atas 1, 2, 3, 4. Aslinya. Karena sekarang kan dibuka. Sekarang kita buka aja. Oh, live-nya pun kita buka? Iya. Aslinya tutup. Kalau main beneran tutup. Main beneran tutup. Ini Tapi cuman tutorial kita buka aja. Nah, jadi ini live lu. Ini gue buka tutorial aja ya. 5 ya. Gue ada 5 sini di live. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah. Now your deck is set. You can now start to play the game. My deck is set now. Nah, karena lu udah 4 live, 5 kartu di tangan, don lu udah siap di don deck, kartu lu udah di deck. Nah, sekarang kita mau main. So how do you start? It's very simple. You sekarang udah play. So now this is your turn. Nah, ada namanya draw phase, don phase. Don phase itu adalah karena lu orang pertama yang muncul, ambil 1 don di don deck lu. Ambil 1 don. Bentar. Ini biar orang gak bingung kita tutup aja kali ya. Oke. Kalau mau tahu kan juga tinggal lu buka kan. Benar. Ya biar gue tutup aja deh. Karena lu orang pertama yang go, ambil 1 don dari don deck lu. Gue ambil don deck gue. Taruh di cost area lu 1. Cost area ini 1. Kebuka. Ya. Karena lu go first, lu lihat nih, ada gak kartu lu yang cost 1? Costnya 1. Gak ada. Kok gak ada? Ya kebetulan gak ada kan. Di mana costnya? Oh yang kiri atas. Ya. Nah, karena lu gak ada, ya lu gak bisa main. Gak ada yang bisa gue keluarin. Ketika lu gak bisa main, lu cuma ngomong, oke, enter, go. Jadi lu ke gua. Enter, go. 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 Nah, sanggilan gua. Karena go second, gua panggil 2 don. Oh, lo boleh 2 don. 1, 2, dan go draw 1. Oh, tapi gue gak ngedraw ya? Khusus untuk yang go turn pertama gak ngedraw. Ini khusus, ini benar-benar khusus. Kalau don kedua go. Gue ambil nih. Sekarang gue ada 6 kartu di tangan. Gue lihat dong, ada gak kartu yang gue bisa mainin? Ada kebetulan, event. Nah, ada tulisan event nih. Event card. Event. Apa itu event card? Nah, event itu kalau dimainin gak ditaruh di karakternya dia. Langsung ketika lu mainin, lu trash. Oh, itu kayak semacam support card gitu ya? Betul. Kayak item gitu ya? Betul. Nah, sekarang gue contohin ya. Oke. Event gua 1. Yang Costnya. harus costnya 1. So what do I do is 1 don. So what I do is, gue mau pakai event. Sebelum lu pakai, lu ambil 1 don deck lu rest. Tinggal ini kan berdiri nih. Aktif don, rested don. Ini menunjukkan bahwa gue udah memakai 1 don untuk nyalain dia. I see. Gue nyalain dia nih. Langsung baca. Apa tadi gue ngomong sama Biru? Biru adalah deck nyari kartu. Iya. Main. Look at 4 cards from the top of your deck. Reveal up to 1 type tape and add it to your hand. Oh, lihat 4 kartu dari atas. Reveal 1, berarti gue kasih lihat lu. Lo ngasih lihat gue 1. Yes. Dan itu ke tangan gue. Reveal 4 kartu. Oh,
Oke, lo ngambil 4 kartu, Ya, lo milih satu, milih satu. tapi yang lo pilih harus dikasih lihat ke gua. Harus. Oke. Ada yang nggak usah dikasih lihat, ada juga. Ada juga, jadi tergantung. Habis itu taruh bawah. Harus taruh bawah. Nah, jadi contoh ya, contohnya, gue 4 kartu nih. Aslinya lu gak bakal tahu. 1, 2, 3, 4. Nah, lo pilih yang mana? Nah, tapi hanya boleh cross guild type. Ada nggak di situ? Semuanya cross guild type-nya di bawah. Karena cross decknya itu. Iya, cross guild. Oke. Nah, Mana yang mau lo ambil? Nih, misalkan gue ngambil, karena gue tahu ini bakal nge-tag gue abis ini nih. Gue tahu nih. Ya udah, gue ngambil yang counter 2000. Wah, berarti nggak masuk serangan gue. Kecuali kalau lu nempel 3. Nah, makanya Nanti ya. Jadi gue ambil nih. Ya. Setelah gue ambil, gue kasih lihat lu. Nah, ini kan informasi buat lu. Iya, wah dia punya itu. Ada juga yang counter Nanti 2000. bisa ke counter nih. Betul. Gitu. Nah, gue ambil ke tangan. Sisanya sesuai dengan ini. Bottom deck. Yaudah, gue taruh di bottom deck. Taruh bawah. Tapi kan lu gak tahu kartu ini apa. Lu hanya tahu kartu yang gue tunjukin. Betul. Ya, berarti lu gak tahu yang gue bottom deck apa. Setelah dipakai, langsung dipakai nih eventnya jadi nih. Trash. Dah. Kan gue pakai. Nah, sekarang gue masih ada 1 don aktif nih. Ya, masih ada 1 don aktif. Gue bisa apa? Gue bisa search lagi. Yang bener aja. Karena emang biru emang gila sih. biru search. 1 nih, pakai lagi, rest lagi, lihat lagi. 4 lagi. Ini jangan kasih lihat nih. Oke, ini gue gak kasih lihat nih. Bisa gue gak kasih lihat nih, gue gak kasih lihat. Lo pilih. Gue pilih ya. Oke, gue ngambil dia. 2000 tapi itu ya. 1000 counter 1000 cost 2 tapi dia blocker. Oh. Nanti gue ajarin Oke. soal blocker, tapi di blocker. Nah, lu tahu Andovi punya 1 blocker nih. Fix nih 1 blocker. Nah, gue taruh. Udah sisanya balik. Udah. Khusus untuk turn pertama dan turn kedua, mau lu main karakter, mau main event, nggak boleh nyerang. Oke. Tadi kan leader lu nggak nyerang gue kan? Iya. Khusus untuk turn pertama dan turn kedua, leader tidak boleh nyerang, Oke. karakter nggak boleh nyerang. Oke. Dah. Dan gue udah selesai, gue udah pakai 2 don, udah rested. Gue udah punya 7 kartu di tangan. Makanya kan lu hanya punya 5. Iya. Biru, kartu biru emang selalu banyak. Oke. Oke. Gue udah ngomong, oke, enter, go. Oke. Nah, ketika Seru. ketika go your turn, ada yang namanya refresh phase. Kebetulan lu nggak ada kartu yang rested, nggak ada leader lu juga, jadi lu nggak refresh apa-apa. Iya. Kalau nanti misalkan giliran gue, refresh phase gue ya gue naikin semua lagi. Betul. Nah, tapi kan kebetulan di sini lu nggak ada refresh, nggak ada yang harus di refresh. Ya. Oke. Nah, so what happens ketika lu setelah refresh phase lu nggak usah refresh apa-apa? Selalu sekarang turn lu ambil 1 kartu, Ambil 1 kartu. tambah 2 don dari don deck ke sini. Oke. Karena memang polanya gitu. Polanya selalu tambah 2 kecuali yang pertama. Oke. Kecuali yang pertama taruh 1, itu doang. Oke. Dah, gue punya 3 don nih Sekarang lu punya 3 don. Nah, sekarang this is where the game starts to play. Nah, lu lihat kartu lu tunjuk aja. Nih. Ada yang cost 3 nggak? Ada ini. 1. Nah, sekarang you ask yourself, this is very important. Lu sekarang tahu leader lu bisa attack. So you know you can attack. Ini ngapain sih si Kawamatsu ini? Lu baca ada ininya. Oke. When attacking. Ini jadi karena gue punya 3 don, gue nyari kartu yang bisa gue pakai dengan 3 don. Yes. Dapatlah ini dari semua opsi yang di tangan gue cuman ini. Cuma ini. Oke. Nah, ini pun lu tanya ke diri lu sendiri. Nah, ini interesting One Piece. Lu mau mainin atau enggak? Kenapa enggak dong? Bukannya mainin biar gue ada karakter. Oke. Kita ambil 2 opsi lu ya. Ya. Let's just say lu mainin. Oke, kita mainin dulu. Oke, cost 3. So what do you do? Rest 3 don lu. Oke, rest 3 don karena kepake. Rest 3 don, taruh Kawamatsu. Kawamatsu gue taruh di karakter dong. Aktif. Lu harus aktif. Nah, gue sebagai musuh tahu dong, apa nih? Oke, when attacking, you may trash 2 cards from your hand. Nanti dulu. Iya. Nanti dulu. Oke. Nah, sekarang lu bisa ngapain? Don lu 0. Don lu bisa don lu 3 rested. Sorry, bukan 0. Itu 3. The only thing you can do now is attack me. Nah, this is where the attack goes. Kalau lu mau attack gua, lu langsung ngomong, Andovi, 5.000, lu langsung ngomong 5.000, lu langsung ngomong 5.000 ke muka lu gini. Gue giniin. Ya, 5.000 ke muka. 5.000 ke muka. Karena kalau ke karakter beda ngomongnya. Oke. Lu ngomong 5.000 ke muka. Nah, sekarang guanya butuh counter 1.000 dong. Supaya nggak masuk. Supaya nggak masuk. Oke. Berarti gue tinggal gini, kalau gue counter. Dit, counter 1.000. Oh, itu boleh dikeluarin? Boleh. Kan di tangan nih. Di tangan nih. Tadi kan lu udah keluarin dia kan. Iya. Dit, counter 1.000 pakai Richie. Serangan lu gak masuk, ini ke trash.
Oh, tapi kalau itu lo masukin ke karakter nanti di turn lo juga bisa? Bisa. Oh, jadi ini kartu yang ada tulisan counter ya bisa lo pakai ketika diserang atau lo pakai ketika bermain? Betul. Oke. Kalau misalnya si kartu yang bisa counter ini udah lo taruh di sini. Nggak bisa dipakai untuk counter di sini. Oh, I see. Jadi kalau misalkan nanti turn berikutnya gue pakai dia nih, ya counter dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena lo, you can only counter kalau you have it on your hand. Yes, you can only counter when you have it in your hand. There's a few exceptions nanti, tapi that's basic rule. Menarik. Oke, Menarik. gue counter nih. Ya, lo counter masuk trash. Nah, masuk trash. Nah, kurang ajarnya item, apapun yang di counter dia bisa hidupin lagi nanti. Oke. Tapi itu item. Ya, Biru paham. nggak? Itu lain lagi lah itu. Oke, nah, anyway, sekarang kita ambil opsi di mana gua tidak counter. Aha. Gua ambil opsi ini bisa gua nggak counter nih. Aha. Lu ngomong 5.000 muka. Mau gak mau karena dia double damage, cuman dia doang, all of the leaders. Gua ambil 2. 1, dan lu gak boleh lihat. Oke. 1, 2. Karena dia double damage. Nah, sekarang ini gilanya. Nah, sekarang Menarik, ini gilanya ya. menarik. Oke. Kebetulan ya. Ketika gua ambil ada triggernya. Trigger, baca dulu. Baca. Trigger. Activate the card's main effect. Untuk ngedraw lagi 4 pilih 1 kasih lihat. Betul. Jadi kalau lu bisa masuk, kadang-kadang it's not only about countering. Kadang-kadang kayak kalau ada trigger, ya use it. Gamble nih. Gue ambil nggak biar gue bisa 4 lagi. Nambah lagi kartu ke tangan. Tapi kan lo nggak tahu. Tapi itu dia. Gue nggak tahu. Iya. Cuma you can count the probability aja kan. Betul. Once you get to that level, you know the math. Kartu gue segini, segini. Iya segini. Pasti ini kartu yang kurang ini bisa. ajar kuning. Gitu. Kuning semua trigger. Biru yang trigger tuh dikit. Biru kebetulan ini trigger. Kebetulan kartu ini trigger. Iya. Jadi kayak the lovely game is like you need to count the math. Kartu gue berapa, trigger berapa. Every deck, every color has Seru. every color has a trigger. Tapi yang paling banyak trigger kuning. Kuning emang deck lu banyak trigger. Ini trigger. Iya. Ini kalau tadi di live ini nyala. Trigger itu hanya keluar untuk live. Hanya keluar dari live. Oke. Hanya keluar ketika lu ambil damage dari live. Wow, menarik. Jadi ini high risk high reward kalau kuning sih. Benar. Iya nah, kan? betul banget. Nah, sekarang let's do the other option. Oke. The other option is, nah ini penting, ini very One Piece, hanya One Piece yang bisa kayak gini. Let's just say you don't put the cost 3. Oke, you don't put the cost 3 ya. Oke. Don lu aktif semua nih. Don aktif. Karena gue gak pakai. Karena lu gak pakai. Oke. Lu tahu Dit, kalau gue taruh 5.000 bisa counter. Iya, karena dia punya tuh, gue udah ngeliat tuh pas dia reveal card yang dia pilih 1. Ya udah, lu ambil 3 don lu tempel ke dia. Ambil. Wow. Lu tempel, sekarang powernya jadi 8.000. Wow. Oke. Lalu. 8.000 ke muka. Oh, langsung dalam satu turn. Langsung What the hell, man? Iya, lu catat gue 8.000 muka. 8.000 muka. Oke. 2 masuk. Mau gak mau. Lo counter pun gak nutup. Kecuali gue ada. Gak ada gue. Gak ada. Karena counter lo nambah berapa? Nih, kalau gue counter 3-3-nya 1.000, 8.000. Ini juga 8.000. Gak bisa, kan harus lebih. Kartu counter itu bisa lo keluarin sebanyak apapun. Gila. Tapi kan kalau gue keluarin sebanyak apapun kan kartu gue tinggal dikit di tangan. Yeah. Ya, dan kartu gue tinggal dikit banget. Nah, jelas-jelas gue gak bisa counter dong. 3.000 kan 8.000 ke 8.000. Jadi mau gak mau gue ambil live. Okay. So it's not always about putting the character cards. Sometimes if you, apalagi leadernya adalah, gameplay dia adalah Yamato simple. Turn 3 tempel semua attack. Oh, karena dia double. Karena usually at this time, ketika di awal-awal musuh belum pernah banyak counter. Paham gak? Kan di awal-awal kartu lu masih... karena dia mau nambahin juga harus nunggu dulu. So Yamato ini kenapa gue ngomong intuitif? Dia simple, dia gak usah musing. Dan I see. You did the right choice ketika lu mau dia turn 1. Karena turn 1 selalu attack duluan. Siapapun yang ambil turn 1 di turn selanjutnya attack duluan dong. Betul, dan donnya kan nge-ramp tuh. Betul. Otomatis lu tahu di turn gua di turn 3 kan turn 1, turn 2, turn 3. Di turn 3 lu bisa 8.000 muka. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah kalau trigger lu banyak ngedraw, jangan-jangan lu bisa punya banyak counter nanti. Betul. Exactly. Very interesting. Siapa tahu ini counter 2.000. Counter 2.000 kan siapa tahu. Atau trigger buat ngedraw. Atau ketika ngedraw. Terus lo dapat counter enggak, lagi. tapi kalau udah, jadi gini. That's a great observation. Kalau udah di attack, nggak bisa gue attack ambil counter 2.000 counter enggak. Udah masuk.
Oke, ya maksud gue buat next turn kan? Buat next turn ya. Iya. Buat next turn lu bisa ambil kartu untuk... Coba. Coba ya. Lu, Sekarang the optimal menurut lo sebagai ini, player. This is the play. Ini optimal Iyalah, ya? ini Yamato is attack. Oke. Nah, ini contoh hijau kuning yang aggro. Karena usually who does this is merah. Tapi because of her leader ability, mau nggak mau you become aggro. Aduh, ini seru sih. Mau nggak mau you just become aggro. Di MTG tuh ada yang tipe yang main kayak gini tuh, commander type namanya playnya. Tapi gue juga belum ngulik sih. Dan ini tuh gue belum masuk skill satunya lagi loh. Dia ada skill satu lagi, tapi nanti. Dia masih ada tuh activate main once per turn. Baca kan? If your opponent has 3 or less life cards, give up to rested down card to one of your character. Oh, karakter tapi bukan leader. Nah, sekarang gini, lu tahu kan, if your opponent has 3 less life dong, lu punya insentif untuk bikin gue 3 life secepatnya. Oh. Iya dong, biar ini lu bisa nyala. Jadi Yamato itu selalu mau attack duluan, biar musuhnya punya 3 life. Oke. Ini optimal play-nya ini. Optimal play-nya. Oke, kita masukin ya, down 3. Down 3. Gua attack lu. Oke. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lu tau lah kartu gua. Lu pun nggak mau ngeblok dong, karena sia-sia. Sia-sia gue buang. Kalau mau ngeblok gue 3 kartu, dan ini nggak bisa kan. Yaudah, gua ambil 2. Oke, lo ambil 2 life. 2 life. Trigger. Ambil. Trash, harus trigger langsung trash. Ambil 4 lagi. Ambil 4, kasih 1. Kasih 1, nggak apa cepet aja tuh, 2, 3, 4. Gue ambil, dia lagi Richie. Oke, Richie, buat ke ngeblok. tangan, ya buat ngeblok. Tadi blocker apa? Kan ada itu Blocker hanya ada kalau dia ada di karakter area. Oh, jadi ini tipe kartu yang kalau di karakter area dia bisa bantu ngeblok. Betul. Nanti gue contohin. Blok sama counter beda? Beda. Oke. Beda. Tapi nanti gue akan mainin dia biar lu tahu ya. Oke. Nih gue ambil nih, tek. Sisanya bottom deck. Oke, kan 2 damage. Ambil 2, 1 lagi. Lagi. Oke. Ambil lagi. Emang ya itu untuk hoki-hokiannya. Hoki-hokian. 1, 2, 3. 4. Nah, karena gue tahu lu bakal selalu attack gue akan selalu ambil blocker. Ya, oke. Ambil blocker. Ambil blocker. Dah. Sekarang lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Down lu udah dicolok. Tapi simpen di bawah kartu lu. Lu langsung ngomong end turn, go. End turn, go. Nah, sekarang gue mikir dong. Sebelum gue mikir, gue kan tadi kan rested nih. Iya. Refresh face dulu. Ya. Refresh, naikin 2, 1, 2, draw 1. Nah, sekarang kalian lihat kartu gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gila. Nah, dan cuman kartu biru yang ada kartu yang paling Chandra-Leo benci kartu ini. Chandra-Leo karena gue berkali-kali lawan dia pakai ini. Puding. Ketika lu mainin, lu balikin semua kartu lu ke tangan, shuffle, ambil 5 balik. Oh, mana puding? Itu Nggak ada, ini nggak di nggak ada. Yeah. Tapi itu kartu anti biru. Oke. Jadi ada kartu khusus karena lu lawan tahu dong, biru punya 9 kartu di tangan. Ini too much. Ya, cara counternya pakai itu. Ada kartu yang nge-counter kebagusan biru. Oke. Sekarang gue 4 down nih. Itu kartu puding itu warna apa? Biru juga. Oh, sama biru Sama juga. biru juga. Oke. Sama biru juga. Terus? Oke, udah nih 4 nih. Iya. Gue mikir dong, kalau gue dapet attack lagi, gue tinggal 1 lagi dong. Iya. Iya dong, kalau attack gue 5 down abis ini, kan lu kalau gue tempel 5 down. Iya, lo nggak bisa counter juga. Bisa counter juga gue. Ya udah. Oke, 2 down. Tadi 2 cost, blocker. Blocker main. Oke. Apa itu gue masih nggak tahu tuh. Nah, 2 down lagi nih. Gua nggak mau take a risk. 2 down lagi. Blocker. Okay. So now I have 2 blockers in my character card, in my character area. Oke. You'll see it later. Nah, sekarang Andovi bisa ngapain? Sedikit info. Semua kartu yang dimainin itu punya namanya attacking sickness. Which means ketika dia dipanggil nggak boleh langsung attack. Jadi misalkan gue panggil nih, gue gak bisa attack langsung. Oke, paham. Harus tunggu next turn. Paham. Kecuali kartu yang ada tulisan rush. Oke. Dan kebanyakan kartu rush ada di deck merah. I see. Maka merah tuh manggil attack. Oke. Kecuali, ini gak ada rush nih. Iya. Gak ada rush. Ada kartu kuning ada yang rush juga ada. Tapi dikit. Dah. Karena mereka gak bisa attack. Dan gue juga gak mau mereka attack. You will see later why. 5.000. 5.000 muka. Loh, gue attack lu. Gue punya 8.000 bro. Enggak. Ini hanya terjadi ketika lu tempel untuk attack. Oh. Ini nggak nge-stack di defense. I see. Ini doesn't stack in the defense. Oke. Lo 5.000 muka ya. Muka. Nah, sekarang lu punya opsi. Either you counter 1.000
Atau you know what? I wanna check. Ingat lu deck kuning loh. Or do I wanna take my chances and get a trigger? Nah. Oke. Di tangan gue bisa counter. Plus 1000 udah pasti nggak masuk. Pasti nggak masuk. Tapi gue pengen lihat forte-nya kuning nih. Oke. Jadi gue bikinnya masuk aja. Dulu bakal ngomong, oke 5.000 masuk. 5.000 masuk damage. Ambil life paling bawah. Ambil life paling bawah. Lihat. Gua buka. Lu jangan kasih lihat gue. Lu jangan kasih lihat gue. Nah. Gua buka. Nah kebetulan kartu lu tadi. Karakter Yamato. Tapi nggak ada trigger. Ya gimana sih kuning? Ya gambling. Ya, Nggak semua kuning trigger. Tapi Ya. kebanyakan iya. Oke. Jadi lu apes aja lah banyak. Apes lah. Padahal gue udah risking life gue. Betul. Tapi lu dapat kartu. Ini kartu lumayan bagus loh. Ini rush. Inget. Rush. Kartu ini rush. Ya. Lu next turn 5 don. Lu bisa 2 attack. Ini sama ini. Tapi nanti. Oke. Lu dapat karakter nih. Sip. Lu tahu nih. Wah oke gak ada trigger. Tapi gue dapat karakter rush tadi tuh. Ya. Oke. Gue gak usah ngapa-ngapain dong. Gue udah pakai semua don gue gitu. And your turn. Oke. Refresh phrase. Refresh dulu. Balikin donnya ke. Oh harus balikin. Iya balikin. Tambah 2. Tambah 2 don. Satu. Dia selalu tambah 2 setelah turn 1 ya. Kecuali ungu. Oke. Ungu Kalau bisa. ungu dia nge-rapnya berapa? Ngeremnya plus 1 plus 2. Ada kartu-kartunya. Oke. Tergantung. Oke, donnya ada 5 bro. 5 nih. 5 don. Draw 1. Ingat. Setiap draw turn 1. draw 1 kecuali turn 1. Oke. Dah. Ada Sekarang 5 lu lihat. don. Oke, lu lihat. Nah, sekarang lu lihat baca situasi, Dit. Aha. Andove punya 3 kartu. Gue punya 5 don. Tapi dia punya 2 blocker. Coba lo jelasin ke gue. Oke, sekarang let's simulate it. Let's simulate it. Lu attack 5.000 muka. Coba lu attack 5.000 muka. 5.000 muka. Oke, lu harus diginin. 5.000 muka. 5.000 muka. All blocker does is, yang tadinya kesini attacknya. Gue tinggal gini. Lalu? Kan dia blocker. Tapi dia blocker 2.000. Which is lebih gede. Ini. Lebih gede dia ya. Mati. Masuk trash. Tapi muka gak kena. Gak kena sama Life sekali. gak keambil. Gak keambil. Nice. Jadi itu. Sesimpel itu. Ada blocker yang kalau ini blocker 6.000. Misalnya blocker 6.000 nih. Lu coba. Attack. Gue block. Dia gak mati. Kan 6.000. Tapi kan kebetulan ini blocker 2.000. Jadi gue gak mau masuk. Karena gue gak mau life gue lebih kecil dari ini. Screw you. Trash. Oke. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kan lu tadi lihat kartu lu. Kebetulan lu ada kartu rush tadi gue lihat. Ada kartu rush. Nah, lu lihat Andovi ada 2 blocker. Oke. 2 blocker ini annoying banget dong. Iya. Harus gue singkirkan secepatnya dong. Pasti. Ya udah. Pakai rush aja ya. Lu Gue keluarin Yamato 5, karakter. yes, turun 5 kan 5 don kan. Oh 5 don. Harus di rest dulu. Ya di rest. Di rest. Karena mau ngeluarin ini. Tuh. Osnya 5 nih. Osnya 5. Tambah 1.000. Nah, sekarang lu baca Yamato. Selain dia rush, on play, look at your life cards, place 1 at the top of your deck, and place the rest back in your life area in any order. Jadi ini ada on play. Kalian ini namanya on play. Masuk on play. On play nyala nih. Lu laksanain on play-nya dia. Look at all your life cards. Oke, gue buka nih. Lu bisa lihat semuanya. Lah, tapi kan gue jadi ngurang 1 life gue. Betul. Nah, tapi not necessarily bad, Dit. Jadi gini. Misalnya lu lihat semuanya nih. Gue lihat nih, Lu lihat nih. Ternyata trigger gue cuma dia. Dan ini trigger sangat-sangat imbal beda. I see. Lu bisa setting. Karena kan gue butuhnya trigger dong. Makanya gue buang yang tidak trigger. Gua nggak trigger. Apalagi let's say lu butuh ini untuk berikutnya. Let's say lu butuh ini banget untuk. Karena lu bisa play nanti. Bisa play. Taruh di bawah deck ya tadi. Top. Oh top. Oh nextnya. Nextnya lu tahu kartu gue berikutnya lu udah tahu apa? Oh my god. Lu udah tahu kartu berikutnya apa? Itu intinya. Tapi resiko aja jadi 2. Tapi lu udah tahu dong. Next attack apapun nyala trigger ini. Dan ini trigger salah satu paling jago betul. Nanti gue jelasin. Nanti gue tunjukin trigger ini ya. Nah, lu tahu. Dan lu bisa setting. Lu setting dong. Lu setting. Wow. Lu setting. Dalam Oke. bro, dalam. Lu setting. Misalkan ini. Gue bisa setting. Bisa setting. Next yang mau gue ambil yang ini nih. Iya, berarti lu. Taruh bawah. Berarti taruh bawah, ini taruh atas. Jadi kan gila next. bro. Jadi lu di otak lu udah tahu. Next attack apapun itu, ini gue nyala. So tadi kan lu ngomong ini gamble. Oh tadi gue gamble dapet ini. Tapi this card make sure you don't gamble. But what's the cost of it? Ya lu ambil 1 life. Tapi nggak juga, costnya lu tahu kartu berikut lu apa. So it's not only always about life. I see. Menarik. Nah sekarang ini gilanya namanya ini simbiosisme, mutualisme, leader dan ini. Oke, apa tuh? Udah siap ya? Kan lu panggil dia. Rush. Bisa attack dong. Bisa dong. Oke. Tapi 4.000. Lu 4.000 attack ke gue gak usah ngapa-ngapain. Ya dong kan ini 5.000. Iya, nggak masuk. Nggak masuk. Baca leader dia.
Once per turn. If your opponent has 3 or less life card, which is Ya. give up to 2 rested down cards to one of your card. Ih. Tempel. Kan udah rested dong. Kan lu panggil dia jadi rested. Tadi kan aktif. Aktif, lu panggil dia kali 5. Tempel. Jadi Sekarang dia 6.000 bro. Gue bisa Iyo. 6.000 ke muka. Yes. Tapi lo ngeblok. Tapi lu bisa 2 kali tag. Kan lu bisa tag dia sama dia. Kan dia juga bisa tag. Dia belum tag. Oh, gue ngeratain blocker lo berarti. Betul. Intinya ya whatever blocker lu, bye-bye. Oke, gue attack ke muka. Nah, selalu attack dengan yang paling rendah dulu powernya. Karena kalau lu attack yang paling gede dulu, usually ini udah high level play. Musuh tahu, oh attack gue butuhnya cuma 5.000, gue tinggal counter 1.000. Itu intinya. Tapi I see. You see later. Tapi ya, paham. 5.000 dulu, coba 5.000 muka. 5.000 ke muka. Okay, let's just say gue gak ada counter nih. Oke, block. Oke. Block. Tunggu. Counter card bisa lo taruh karakter juga? Enggak. Oh. Bisa. Oh, bisa. Misalkan gue counter, gue mau selamatin dia. Iya. Biar gak masuk trash kan? Yes. Oke. Tapi gak gunakan 2.000. Jadi it's a waste of math. Iya. Mendingan gue pakai ini dia. Counter. Metong tuh. 6.000 muka. 6.000 ke muka. Oke, 6.000 muka. Gini, oke. Lu tag gue 6.000 muka. Nah, sekarang gue mikir. Nah, sekarang this is where the game is played. Kenapa kalau dia attack, gue block? Karena gue block, karena kalau gue kena 2 damage. Ya dong. Iya, bener. Kalau dia nggak ada double attack. You know what? I'm gonna take the risk. Gue ambil kartu. I see. Karena cuma 1. Mending sacrifice-nya buat ini. Mending gue sacrifice blocker untuk dia karena dia lebih berat. Tapi gue juga nggak mau karena gue kartu biru. Biru tuh triggernya tadi hoki. Tadi trigger hoki ya. Gue nggak mau take a risk. I'm not gonna take. Yaudah 6.000 ke 5.000. Wow. Counter 2.000. Oke. Counter 2.000 ke trash. Masuk nggak tapi? Kan 7.000 juga nih. Nggak, kan ini 6.000. Oh, 4.000. Ya, kan 4.000. 4.000 tambah 2, 6.000 ke 5.000. Nggak masuk. Nice. Tapi tadi gue masih ada 1 blocker, masih leader. Sekarang let's play the game until one of us loses, okay? Okay. It's gonna be very fast. Trust me, Yamato is very. Dia tuh salah satu leader teragro. Oke. Jadi paling bakal cepet. Oke. It's done. Oke, next my turn. Jadi lu ngomong end turn go. Harus kayak gitu. Go. Karena banyak kalau di championship kalau lu nggak ngomong itu, ini turn siapa nih? Judge, dia nggak pernah ngomong itu. Jadi baik lah. Ada banyak intrik lah. Durasinya berapa lama sampai? Maksimal 1 game 30 menit. Enggak, turn lo. Bebas. Hah? Lu bisa Lo boleh mikir lama dong. Boleh. Tapi in the championship, misalkan lu mikir terlalu lama, Judge dia mikir terlalu lama. Itu nggak ada set off time. Nggak ada set terus. Jadi ada kayak etika di mana kayak, yaudah, you can think, but 6 menit juga kali. Oh. Karena you can, kalau gue lawan ya, kalau kita main friendly mah doesn't matter. Kalau main friendly mah 10 menit juga gak apa-apa. Kalau main championship, Judge datang 2 minutes he didn't play anything. Dia ngomong if you terus Judge bakal datang. If you don't play, you skip your turn. Berarti subjektif ya? Sangat subjektif. Oke. Let's just say end turn. Sekarang giliran gue. Refresh phase. Nyalain. Tarikan gue tag lu tadi kan? Oke. Gue refresh juga dong. Ini menandakan gue tetap bisa tag. Iya. Tambah 2. Sekarang gue udah 6 don nih. Oke, betul. Gede nih don Gede gue nih. banget itu. Draw 1. Nah, what do I do now? Gue mikir, damn, abis ini gue bakal di-attack ini, gue bakal di-attack ini. Okay, let me show you the options. Oke. 4.000. Bahaya. Oke. You know what? Kebetulan kartu dewa gue tuh cost 7. Nggak bisa gue mainin dong. Ya udah. Tempel don ke leader gue. Berapa banyak? Terserah gue. Oke. 7.000 ke 4.000. Kenapa lu nggak tempel semua? Karena 4 don gue kan gue bisa play yang lain. Oh. Iya kan gue masih ada 4 don untuk. Lo budgeting don. Gue budgeting don nih. Tergantung. Nah gue tahu ini bahaya nih. Kenapa gue tempel 2? Kenapa gue nggak simpen don gue 5.000 muka? Lu tinggal counter 2.000. Kalau gue punya. Let's say lu punya. Lu ada counter 2.000 nggak? Let's say ada counter 2.000 atau 1.000. Ada. 2.000 ada? Oke. Gue logika gue kartu lu ada 6. Iya. Kalau gue tak 5.000 doang, kemungkinan besar probability dia ada counter dong. Bener. Ya udah, tempel 1. Kalau gue 6.000 ke 4.000, dia ada nggak counter 3.000? 2.000, 1.000, kemungkinan dia ada dong. Ya. Ya udah, I don't wanna take the risk. Ini penting bagi gue untuk di attack. 7.000 ke 4.000, which means you need 4.000. Oke. Right. Nah, sekarang your decision is
Either gue counter 4.000, which is gue buang kartu 2.000, atau 2.000, 1.000. Iya. Atau Biarin. Oke, gue mau counter. Nah, karena that's a very good move. Karena lu tahu, I'm scared. Karena ada ini. Betul. Jadi, exactly. So, okay, you're gonna lose all your cards. How many cards are you gonna lose? Berapa kartu yang lu akan hilang? 3 biji. 2.000, 1.000. Udah, dia gak mati. Oke, dia gak mati ya. Tapi ini masuk trash. Masuk trash. Oke, lalu? Nah, gue bakal kayak, if that happen in a real game, gue bakal kayak, I should have put one more. Paham gak? Kayak, karena gue terlalu pengen budgeting untuk keluar inilah. Paham gak? Harusnya gue, harusnya gue keluarin itu. Wah, dalam. That's where the math comes in. Yaudah, tapi gue masih ada play. Enggak. Gue masih ada 4 don. Oke. Ini blocker. Blocker gak akan pernah gue pakai untuk attack. Karena kalau gue misalnya tempel dia, misalnya 3 don nih, 5.000 ke 4.000. Next turn-nya dia gak bisa ngeblok. Oke. Karena udah tidur. Iya. Blocking itu harus aktif. Oke. Jadi gue kayak, I will never use this ever untuk itu. Kayak gue ada 4 don nih, gue ngapain nih? You know what? Damn, gue harus cari jawaban. Karena gak ada, gue bakal mati nih kok next turn nih. 1 don, search lagi. Oke. Karena gue cari jawaban. Kalau nggak gue bakal dibabat. Lo nyari 4 lagi. Gue nyari 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah sekarang gue tunjukin apa. Oke. Ini karena tadi shuffle-nya agak kurang bagus ya. 4 deh. Ya. Ini kartu dewa gue, which is my cost 10. Ini kalau keluar lu agak susah mainnya. Oke. Sialnya adalah, misalkan kan tetap cross guild dong, gue boleh ambil dong. Gue ambil nih. Cross guild. Cost 10 kan dia doang yang bisa gue ambil. Iya. Tapi dewa gue semua ke bawah. Oh, karena shuffle-nya gak bener. Karena shuffle-nya gak, ya tadi kan shuffle lucu-lucuan kan. Iya. Tapi kan informasi ini lu gak tahu. Iya, gue gak tahu. Tapi lu tahu informasi. Andovi dapat kartu cost 10-nya. Iya. Tapi yang lu gak tahu ya Ghost Poker Face nih. Ghost Poker Face dong. Iya benar. Oke, bottom 3. Tapi udah mati gue lagi nangis kan. Iya, paham. Raja gue bottom 3. 3 di bottom. Tapi kan you don't know this information. Gak tahu. Gue turun. Tapi lu tahu, oh bahaya nih. Berarti di otak lu, I need to finish this game fast before Andovi goes to 10 don. Betul. Karena habis poin ini keluar, lu agak capek. Iya. Basically dia bisa remove dan turun. Baiklah. Oke. Gue taruh nih. Gue masih 3 don. Gue ngapain? Oke, gue masih 1 kartu lagi. Oh, 1 don udah lo pakai, tinggal 3. Ya, 1 lagi. Lo nyari lagi? Emang makanya biru tuh selalu nyari. Okay. Nyari jawaban. Gue lihat lagi nih. 1, 2, 3, 4. Oh, kebetulan pas banget counter 2.000. Gue ambil. Oke. Gue ambil counter 2.000. Lu tahu nih. Tak, turunin ke bawah sisanya. Nah, sekarang gue 2 don aktif gimana? Kebetulan di sini emang gue ada 2 don untuk manggil blocker lagi. Oke. Tapi daripada lama lu mikirin blocker gue nggak panggil. Ibaratnya gue gak ada blocker nih. Oke. Ibaratnya yaudah, let's say gue gak ada play lagi, go. Oke. Tapi, nah sekarang penting, gue ada 2 don aktif. Dan tadi kan kita main don kita habis. Iya. Penting Radit, di One Piece TCG harus sangat lu perhatikan don aktif lawan berapa. Karena ada banyak counter spell. Kebetulan di sini nggak ada, biru juga agak dikit. Yang banyak tuh ungu, hitam, waduh. Hitam itu misalkan lu tag nih, misalkan lu tag 5.000, gue gak ada blocker misalkan, gue ada counter, gue ada spell 1.000, bahkan spell 1.000 yang bikin semua lu nggak tag. Oke. Jadi sangat penting kadang-kadang when you play One Piece, even if you have no counter spells, lu kadang-kadang tinggalin tuh ngebluff. Ngebluff ya betul. Karena kayak, kok dia tinggalin 2 don aktif ya? Dia punya apa di tangan? Padahal gak punya apa-apa. Padahal pure bluff. Jadi Chandra paling suka. Chandra gue paling benci. Karena kartu hijau tuh banyak counter spell. Oh kartu itu hijau tuh ya. banyak banget. Itu nambah kompleksitasnya sih. Nambah. So people always say to me, Dov, kalau lu pakai deck meta, lu bakal menang dong. Bro, it's all about the gameplay. Yeah. It's not about lu kartu paling mahal, kartu paling bagus. Sometimes just tunggu dia ngapain. Kayak tadi aja gue fumble. Kalau gue tahu ini sangat penting bagi gue untuk hilangin, kenapa gue nggak tempel semua don gue? Bener. Oke, gameplay itu. Oke, paham. Udah dong, sekarang giliran lu. Oke, giliran gue ya. Refresh dulu. Refresh semua. Face, ini don balik gak? Balikin aktif. Semua jadi aktif don yang sini. Aktif semua. Leader lu aktif. Leader gue aktif. Tambah 2 don. Tambah 2. Sekarang lu punya 7 don nih. Mantap bro. Sekarang lu punya 7 don. Don lo masih kecolok di situ tapi nggak bisa counter tapi kan? Cuman kecolok karena untuk bukti. Oh kepake untuk tadi untuk attack. Oke, gua mainin. Sekarang 5 don. Sekarang berapa don ya?
7 don. 7 don. Sekarang let me see your cards. Let's just see. Oke. Nah, sekarang lu punya kartu. Nah, lu bakal lihat lu ngomong ngapain sini. Di sini lu ada rush lagi. Iya. Keluarin lah, Dit. Oke, gue nge-rush lagi ya. Rush lagi. Kos 4. Kos 5. Turun 5. Turun 5. Tuh. 2, 3, 4, 5. Gue nge-rush, lo ngeblok dong. Nah, tapi tunggu. Nah, here's where the math comes in. Ya. Lu punya 2 don aktif. Heeh. Kartu dia hanya bisa nempel once per turn. Ya dong. Lu ngomong ini. Emang kalau leader effect. Lu bakal ngomong. Lu sentuh kartu lu. Leader effect. Oke, leader effect. Tempel 2 don. Let's say lu tempel ke dia. 2 don. Yang rested ya. Kan rested. Gue bagi ke sini yang rested. Donnya rested kan? Iya. Hanya boleh ke 1 kartu. Jadi 6.000 dong. 6.000. Oke. Lu bakal mikir. Kan kalau 4.000 gak masuk. Kan lu bisa 2 don aktif. Ya. Tempel. Bias 3-3-nya bisa attack. Paham gak? Nah sekarang 3-3 bisa attack. Karena kan dia kan once per turn doang. Jadi lu gak bisa lagi. Lu gak bisa tempel lagi yang tadi lu tidurin. Kenapa gak 3 semua don gue tempel? Hanya bisa 2. Lihat tuh baca. Oh. Ya, 2 don rested to 1 character. Oke. Nah, tapi kan lu lihat, ya udah. Gue tempel ke sini. Tergantung tempel lu mau gimana. Lu mau tempel 1 ke sini biar dia jadi 6.000. Nah, right? Kan lu tahu dia double attack. Nih. Ya, mendingan lu tempel 1 di sini biar jadi 5.000, tempel 1 sini biar dia jadi 6.000. Nah, tapi gue takut tuh punya counter. Ya, that's where the game plays kan. Jadi gue masuk ke sini aja. Jadi 7.000. Kalau gue jadi lu, nempel 1 ke dia. Karena you have 3 attacks at least. Oh, karena abis itu counternya gak bisa dipakai. Betul. Tapi tetap gak masuk karena kan 5.000. Gue kasih matematikanya ya. Gue paham kenapa lu mau 7.000. Gue paham kenapa lu 7.000. Biar gue 2.000 dong. Iya. Tapi kan gue ada blocker. Iya kan gue kalahin blocker lo pakai ini. Nah kalau lu kalahin blocker pakai ini, I will do the math. Gue counter ini semati-matinya pakai ini. Gue tinggal block dia pakai ini. Oke. Right. The math is. Gue tahu nih si ini bakal double damage nih. Ya udah, dia cuma 6.000, tinggal koin 2.000 gua. Yang penting 7.000 ini ya oke 2.000, yang penting mati. Yang penting gua. Nah, jadi kalau lu tahu lalu blocker ya mendingan lu bagi 3. Karena gua jadi pusing di gua dong. Pusing di gua kapan gua pakai dia. Make sense. Lu pusingin gua kapan gua pakai si anjing ini. Kapan nih? Literally anjing ya, Richie anjing ya, bukan gua. Si Richie anjing ya, bukan gua kata-kata ya. Emang kata anjing. Ini jadi 6.000, ini jadi 5.000. Nah, sekarang lu mikir. Gila. Lu tahu kartu ace lu dia. Lu tag dia terakhir. Betul, karena gue ngabisin semuanya. Betul, biar lu ngabisin apapun yang gue ada di tangan lah. Oke, ini sekarang tergantung. Lo mau nge-counter, mau ngeblok, tapi gue punya 3 kali tag. Nah, matematika gue mikir, kalau 3-3-nya masuk, life gue 0. Ya dong, life gue 0, 3-3 masuk. Ya udah, gue mau nggak mau counter. Oke, let's just go to the game ya. Oke, gue akan mulai dengan yang kecil dulu, 5.000. 5.000 muka. 5.000 muka. Gue mikir, you know what? Gue tetap bisa counter ini. 1.000 doang. Counter 1.000. Oke, trash. Tapi lu tahu, gue hilang blocker. Ya. Ini informasi, trash juga informasi. Oke, 1.000. Oke, lu tahu. Oh, Andovi sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kayaknya gue tahu lo nggak punya counter lagi. Iya. Karena blocker itu berharga buat dijadikan counter. Betul. Berarti lo udah nggak punya counter dong. Betul. Bener gak informasinya? Kebetulan gue ada counter. Tadi kan gue nyari terus. Betul. Salah gue. Tapi logika lu bener. Tapi kan tadi kan gue search mulu. Yang tadi yang gue pakai event ini gue search counter 2.000. Jadi harusnya lu tahu. Tadi Andovi dapat counter 2.000 loh. Oke. Tapi let's just say for this game, biar kita ngaku kok. Kalau counter karena emang blue emang defensive banget kan. Oke. Let's just say gue gak ada counter. Logika lu bener nih. Oke. Lu bilang lu tag pakai berarti 6.000 ya berarti. Iya. 6.000 buka. Gue gak ada counter nih. Iya. Sorry, ini kan udah. Ya. Tinggal ini dong. Tinggal ini, Oke, ya. jebret. 6.000 gue buka. Oh my god. You know what? Daripada gue kena 2 damage, gue ambil 1. Oke, lo mau nyimpen blocker lo. Iya, karena gue tahu gue mau nyimpen blocker gue sebuah ini. Betul. Nah, jadi walaupun gue ada ya, tapi ya it's fine. Oke. Gue ambil nih. No trigger. Tapi gue gak kasih lihat lu. Oke. Gue gak kasih lihat lu apa-apaan, tapi no trigger. BTW, trigger punya opsi untuk dimainin atau tidak. Gak selalu lu harus nyalain trigger. Oke. Gak selalu, tergantung strategi. Ya, gue buka, gue ambil. Sekarang lu tinggal, ya Andovi mati dah. Berarti lu 6.000 muka. 6.000 ke muka, blocker maju. Ya misalnya 6.000 muka. Asumsi gue gak ada blocker ya. Asumsi gue gak ada blocker. Gak ada counter. Gak ada counter. Bye. Mati. Udah lu tahu, oh Andovi bolong nih. For the next turn. Walaupun kartu gue banyak di tangan, gue bolong. I need to finish him with only 1, 2, 3. Karena kan 0 minus 1. Oke.
enter nih, let's say. Enter. Damn it. Oke, go. Nah, sekarang gue punya refresh face, gue punya 6 don, sekarang gue punya 8 don. 8 don dong. Gue ambil 1. Gue jujur udah gak ada opsi untuk menang lagi. Emang tapi, iya? Tapi lu gak tahu itu. Oke. You don't know that. Tapi di next turn kalau bisa ngambil don 10 bisa keluar kan? Bisa keluar. Cuma masalahnya tinggal 2 kartu. There you go. Nah, berarti gue harus pure defensive sekarang. Gue pure. Kalau gue pure defensive, logika gue keluarin blocker atau enggak gue matiin. Logika gue matiin dia biar dia nggak bisa, biar gue bisa hidup sampai cost 10 gue keluar. Sampai yaudah. Berarti my tactic now is, you know what? My tactic now is whatever it is, gue harus gue simpen semua counter gue tempel. Paham gak? Nggak ada. Berapa tuh bro? It doesn't 13.000. Anjir. Karena kan this is a bad play by the way. Karena gue ada back play lain tapi jadi panjang game. Oke. Jadi panjang. 13.000. Dah mau gak mau. Bahkan ya tadi gue gak nyerang live lu kan. Iya. Karena gue tahu ini gak penting untuk sekarang. Yang penting gue hidup dulu. Ke 13.000. Dah. Mau gak mau lu gak ada. Lu gak ada counter. Rash. Donnya balik ke? Balik ke sini. Rested. Ya. Udah. Gue gak ada play apa-apa. Tapi kartu gue penuh di tangan. Go. Oke. Refresh Lu face. refresh. Balikin. Don balik. Balik dan naik semua. Don balik. Ngambil 2 don lagi. Ini juga balikin don leader udah lu. ngerti ini gue. Don gue 9 dong. Don 9. Nah sekarang you can finish me kalau lu punya counter rush lagi. Let me check. Draw 1 ingat. Oh draw 1. Nah. Rush gak ada. Ya udah. Berarti kan tapi kan gue gak tahu informasi itu. Nah ingat. Gue gak tahu informasi itu. Sometimes the best thing you do is. Karena gue gak tahu informasi itu. Lu bluff aja seakan-akan gue punya rush. Oke. Ada caranya lah. Ini gitu. Sosok happy. Sosok lu bluff whatever. Oke. Sekarang lu 9 don nih. Oke lu gak ada rush. Tapi kan dia 2 damage. Betul. Ingat lo. You can finish me dude. Betul. You can finish me. Yaudah. Now you do the math. Andovi punya 7 kartu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry 10. Yes, you don't know my cards. Yeah. You don't know my cards. Tapi otak lu mikir dong. Masa sih dia counter 2.000 semua? Iya. Nah, mungkin dong matematika. Dan gue bisa colok semua. Bener. Biar gue hilang. 14.000 kan. Exactly. Mau gak mau gue masih defense. Life gue 0. Sebanyak apa counter lo kan? That's where the dan math mungkin goes. 2.000 semua bener. Nggak mungkin. Nah karena sekarang lu bagi. Kalau lu mau finish gua sekarang, lu bagi 9 don ini, bagi ke dia, biar mau gak mau gua ambil 2 don, sisanya lu tempel ke dia, let's just see can I finish the game or not. Tapi optimal play-nya pasti colok ke dia dong. Karena betul. Kan, either way lu gak bakal bisa ngeblok. Gak colok semua. Kenapa? Kalau lu mau 1 ke dia dong, biar lu bisa tag 5.000. Kenapa gua tag 5.000 kan? Lu gak bakal bisa ngeblok. Kan yang bisa attack 2 orang nih. Ada 2 orang nih. Oke, lu tahu dia 2 damage. Iya. Tahu banget nih. Oke. Lu tahu 5.000 ke muka pasti dia punya counter 1.000. Iya. 6.000 ke muka dia punya 2.000. So you do your math. Iya. You know what? Menurut gua gua tempel 5 don aja cukup. Tapi gua mau brutal. Nah, sekarang ini penting. Gua tahu lu ada kartu rush. Ingat. Iya. Remember this. Oke. Gua tahu lu ada kartu rush tapi gua gak tahu apakah lu ada atau enggak. Iya. Lu punya 9 don. A masterful play is lu tinggalin 5 don. Lu tinggalin 5 don, lu tempel 4 ke dia. Biar di otak gua selalu ada itu ada 5 don. I see, di tangan gue. Di tangan gue. Dalam bentuk kartu rush. Dalam kartu rush. Padahal gak ada. Udah dasar dari the game. Itu akan membuat lo mikir karena gue mau counter full apa enggak. Bener, karena gue tahu abis ini bakal attack rush lagi. Oke. That's the masterful play. Wow, itu udah next level sih. Udah next level. Tapi kalau enggak ya kalau lu bahkan lu bisa kayak gini, bahkan orang kayak gini. You know what? I have no rush. I'm gonna finish you off now. Bisa aja. Up to you. Tapi kan apapun yang terjadi ya, gimana pun juga, kalau gue udah nyolok dia jadi 14.000, you will die anyway dong. Not in this turn. Lah, kan gue ambil 2 nih. Oh, kan masih ada 1. Oh iya. Masih Gue yang gue salah adalah kalau ini habis gue mati. Iya. Harus minus 1. Nggak kayak Pokemon. Pokemon langsung habis. Kalau ini habis minus 1. Iya. Gue jadi ngerti logikanya. Logikanya adalah save some for me untuk aduh gitu. Paham, save some for me. Tapi don't save enough untuk dia bisa counter nggak ya? Paham, gue ngerti. Gue tadi salah karena gue pikir itu harus 0. Karena ini 0 minus 1. Oke. Ini gue colok 4 jadi 9.000. Nah mau nggak mau gue harus counter 5.000. Kan 9.000 ke 5.000. Iya. Nah
Kebetulan gue ada. Oke. Kebetulan gue ada. Save lah lo. Save. Nah, Oke. kan emang kartu gue banyak. Nah, berarti logikanya adalah lu mikir pakai matematika. Kalau untuk 5.000 dia hanya butuh 2.000, 2.000, 1.000. Ya 3 kartu lah. 3 kartu lah. 2.000 ya oke. You know what? Gue gak ada rush ini. Gue gak usah sosok bluffing deh. Ya dong, lu tau lu gak ada rush. Ya udah. Kayaknya kalau gue tempel 6 masa dia ada. Kayaknya kalau gue tempel 7 masa dia ada. Oke. So that's your math. Oke. Okay, let's just say lu tahu counter gak? Let's just say asumsi ya, lu pro, karena pro player tuh udah tahu counter, udah tahu banget. Ada probability matematikanya. Counter gue 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 7.000. 7.000. Iya. But you don't know this. Jadi kasih saya bolong. Nggak ada counter. Counter gede semua. Kalau gue bilang 7.000, berarti lu butuh 13.000 ke muka untuk gue ngasih defend. Oke. Coba lu tempel 13.000. Oke. 13.000 tuh artinya nambah 2 ya? Tambah 2. 13.000. 13.000 gue gak usah defend. Gak bisa defend dong. Gak usah defend. Mau gak mau. Sorry gue hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.000. Ini masih 11.000 Oh, bro. 11.000. Ya berarti. Semua ya? Semua. Ya karena lu 8 don ya. Lu berapa don? 9 don? 9 sama 14. 14. Ya, Berarti lu 14 don. 14 don. Mau gak mau. Ambil 2. Mau gak mau 2. Oh tapi counternya masih bisa low keep ya? Iya. Oh. Which means gue gak bakal mati turn ini. Fix. Tapi ya gue 0 life. Oke, gue 0 life dengan how many counters in my hand. Next turn lu tinggal hidup aja. Next turn lu colok semua don ke gue. Tapi lu dapet 10 kan? 10 kan tapi kan. Buat masukin itu lu. Oke, let's say 10 nih. Bolong. Nggak, lo udah punya kartu yang... Ada, tapi kan? it's too late. Too late. Karena gue koin kartu 10 gue. Kartu 10 gue tuh emang ada build-nya lah. Intinya kartu 10 gue bisa bikin ini nggak jadi bottom deck. Oh I see. Jadi ini bakal bawah semua. Terus ada efeknya sinting. Okay. Tapi even gue koin kartu 10. Misalkan selesai nih. My turn berikutnya. Kartu 10 turun. Nih balik ke bawah. Kan lu udah kartu ini. Oke. Lu udah kartu ini lu colok 15.000 ke muka. Oke. Coba you finish me ya. You finish me ya. Iya. You finish me ya. Gue udah 10 don. Gue 10 don. colok. Gue dapet. Gue panggil bagi gede. Dia ke bawah. Ini efeknya ke bawahin dia. Yeah. Dia bottom deck. Bawah deck. Oke. Udah. Enter. Gue nge-turn lagi dong. Don gue 0. Oke. Don gue 0. Kartu gue segini. Ya lu tinggal. You know Andovi I'm gonna finish you off. 15.000 muka. 15.000 kebuka. Gue gak bisa Dan dia counter. bukan blocker juga. Dia bukan blocker. Oh. Gue gak udah. Anyway gue menang sih. Iya. Anyway lu menang. Biasanya kalau kayak gini udah surrender. Lu biasanya kalau pro player udah tahu surrender. Kalau enggak you draw it out. Karena tetap bisa menang. Karena again, there's a lot of bluffing in this game. A lot. Bisa jadi gue gak manggil ini. Bisa jadi gue tinggalin 4, ada 2 blocker, sosok ada counter. Tapi emang untuk kartu-kartu seperti bagi khususnya, dia harus sampai late game. Dia harus sampai 10 Ya don. donnya 10 bro. Dia nggak mau sampai dia down 10. Kebetulan dia super agro. Oke. Damage. Oke, coba kita finish the game ya. Oke, kita finish the game ya. Oke, gue udah 10 down. Next gue udah manggil dia. Dia udah mati dong. Gue udah manggil dia. Oh ini udah turn berikutnya berarti? Iya, udah terbilang. Oke. Either gue panggil dia lah untuk itu. Oke. Dah, mati nih. Kartu gue ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lu ngomong ke gue. Sekarang di otak lu lagi nih. Anjir, gue gak ada karakter card. Iya. Kalau gue gak habisin dia sekarang, Andovi bisa jeder 5.000, 10, 12.000 muka. 12.000 bisa satu muka. Mau gak mau gue harus finish Andovi sekarang. Oke. Tempel semua. Oke, tapi gue main turnnya kayak biasa Kayak tadi. Oke, ini gue refresh dulu, ambil 1. Ambil 1, tambah terakhirnya. Tambah Ya. don nih, don gue 10 bro. 10. Don gue 10, gue colok dong. Colok. 15.000. Lo gak bisa ngeblok anyway. Gue gak usah ngeblok, dia bukan blocker. Karena bukan blocker. Gue lihat counter gue, oke, berarti gue counter berapa tuh? 11.000. Segede-gedenya gak bakal, gak ada. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 13.000. Selamat Anda menang. Oh, I see. You win again. Karena iya gue juga bisa ngitung sih. Betul. Lo udah berapa kali counter? Karena satu deck itu kan ada 4 kartu. Lo ngeluarin yang counter 2.000, udah habis counter 2.000 lo. Bisa gak lo bikin deck yang semuanya counter tapi lo gak bisa main? Tapi gak bisa main. Karena kan counter kebanyakan defensif kan. Jadi ofensifnya gak ada. Biasanya in a good deck antara 8 sampai 12 2K counter. Berapa counter card yang paling gede? Plus berapa? 2.000. Oh udah paling gede. Tapi yang bikin ada counter 4.000 tapi event. Yang tadi yang gue tinggalin 1 down. Oke, spellnya plus 4.000. Counter 4.000. Jadi ada yang spell. Bahkan ada yang plus 10.000 juga ada.
Ada juga kartu event. Yang menarik dari One Piece TCG ini tuh kalau dibanding Pokemon sih ini lebih kompleks. Yang pertama. Yang kedua ada elemen bluffingnya juga. Gue nggak tahu dari Pokemon tuh bisa sampai sebluff itu dan sepenentuan itu kayaknya enggak sih. Gue nggak tahu karena gue nggak main Pokemon. Ada paling Bisa. di evolusi. Oh, karena kita udah jajarin, dia bisa masuk apa enggak gitu ya. Sama weakness sama strength kalau di Betul. Pokemon bisa dikali 2 damage. Betul. Nah, again, this of course is not the optimal game. Of course ini cuma untuk nunjukin Cuma contoh. nunjukin ya, Of betul. course, bagi kalau beneran main harus bagi itu selalu ada 5 karakter. Selalu. And that's a real way to play bagi. Tapi intinya, what is beautiful about this game is, dan ini yang gue suka nih. Kalau lu tahu lore One Piece, ada banyak karakter yang lemah sama karakter ini. Sesuai dengan gamenya. Oh iya. Itu yang bikin kayak, Oh iya. iya. Jadi kayak, dia ketemu dia, pure anti. Contoh ya. Bagi apa kekuatannya? Apa tangannya bisa kemana-mana itu kan? Yang dia split dong. Heeh. Dia kalau lawan swordsman, dia nggak bisa mati dong. Iya. Dia otomatis sangat kuat lawan swordsman. Lawan Zoro. Apapun yang sword. Oh. Dia ada banyak kartu-kartu yang cannot be KO'd by slash characters. Oh. Sesuai dengan lore. Jadi kontekstual ya. Konteks itu yang bikin indah. Bukan cuma kartu ini jago 5.000 muka. Itu yang bikin kayak anjing. Apalagi kalau suka One Piece kayak Luffy tuh kuat sama siapa, lemah sama siapa tuh ada. Jadi kayak Easter egg-nya. Iya, jadi kayak orang udah tahu kalau gue Zoro nih ketemu kenapa Zoro paling penting. Zoro ini kartu kos 7. Kartu ini kalau dikeluarin semua kartu kos 3 sama 4 lu nggak bisa attack selama-lamanya. Itu sesuai lore-nya apa tuh? Nggak sesuai lore. Lore-nya adalah kartu Zoro semua kebanyakan kos 3 sama 4. Iya. Jadi pas dia keluar, semua karakter Zoro yang attack 3 sama 4. Sorry. Dan kebetulan, karena kan fruit dia kan, fruit dia gak usah dipotong. Zoro ngepotong. Paham gue. So it's beauty, the way it synergizes with the lore is. Lo dulu pas awal belajar deck apa? Gue Commandernya pakai apa? deck Leadernya Luffy apa? Purple. Luffy Purple. Luffy Purple tuh pure ramping. Jadi dia ambil life ramp. Jadi cepet mati. Lama lo pakai deck itu? Lama banget karena itu the simple starter deck 17 kalau nggak salah. Jadi itu starter deck yang untuk ramping. Oke. Nah kalau MTG Arena tuh kan gue mainnya online. Iya. Jadi kalau gue mau nyobain deck tuh gue bisa tuh kapan aja di mana aja dengan orang-orang random juga. Kartu-kartu fisik gini, lo kan katakan lo udah nyusun deck lo sendiri. Iya. Lo tetap harus physically datang dan bermain sama orang dong. Iya dan tidak. Iya karena ada weekly setiap Selasa. Gue plugin ya. Tiap Selasa. Selasa dan Jumat di Neverland Gandaria Ogre. Orang-orang keren banget. Weekly, very newbie friendly, very Jago semua gak? jago semua tapi kadang-kadang newbie they're very nice. Nggak PMB, nggak pengen menang banget. Ada istilah itu. Ada PMB. Di One Piece ada not official, ada OP-TCG sim yang dibikin oleh fans. Apa? OP-TCG trading card game sim. Ada Oh yang lo kasih tahu gue waktu itu. sim, Iya, lu bisa iya, main iya. full. Yang bikin lawan? fans orang lain. Gue bisa lawan lu sekarang. Oh, tapi permasalahannya karena itu fan-made, nggak ada pack, nggak lain-lain. Ada semua kartu. Lah, yang terus- bikin ini namanya Batsu. Shout out Batsu Beli Games, nggak? you're the GOAT. Enggak. Zero. Ini he's the GOAT. Makanya Tuh. Ya, berarti lo nyusun deck berdasarkan kemauan aja. gue kasih lihat. Ini, I know it's very hard to explain. Jadi Batsu Games, karena dia tahu ini emang sinting banget. Tunggu dulu. Jadi lo kalau nyusun deck nggak harus ngeluarin duit apa-apa dong? Enggak, bisa di OPTC system. Berarti semua bisa pakai meta dong? Semua bisa pakai meta kalau mau. Tapi enggak juga karena lu mau pakai semeta apapun deh, dipercaya sama gue. Kalau lu nggak samain doesn't matter. Berarti artinya lo pakai aplikasi itu Untuk susun deck gue sendiri. Untuk nyusun deck lo sendiri di real life? Di real life. Oke, gue suka. Gue main pakai sim ini. Gue main. Gue suka. Ini kurang bagus. Gue main lawan ini kurang banget. Baru gue fixin. Baru gue pakai dan gue bikin decknya untuk main di championship di Bandai Card Fest, di championship di sini. Tapi nih, lu bisa deck editor. Lu bisa ngedit deck apapun. Semua kartu yang lu mau dalam hidup ada di sini tuh. Semua kartunya. All the cards. Dan lu bisa susun segala macam. Gila sih. Ini fan made. GOAT Batsu, you're the GOAT. You're the GOAT. Namanya Batsu. Gue gak tahu Gak di orang mana. takut cease and desist deh? Enggak, karena kayaknya udah hampir kalau semua yang lu lihat online main semua pakai ini. Semua, even kayak the official channel juga pakai. Oh iya? Karena emang One Piece emang mau keluarin aplikasi resminya Sendiri, dong. Tapi untuk sementara this is the way untuk get ada kok namanya OPTCG sim. Simulator. Tapi update-nya nggak kayak developer baik ya, karena sesuai kemauan si Batsu ini. Jadi kalau misalkan kartu starter deck 29 nih belum keluar, ya nggak bisa kita minta. Mana belum keluar? Orang dia
ini lagi sukarela. liburan ya, dia lagi liburan ya terserah Lu dia. bisa donate tapi. Bisa donate, gue setiap kali dia keluarin baru, gue selalu nge-tweet dia. Thank you bro, you're the GOAT. Selalu karena dia kan Lo bisa donate, bisa. Dia tiap keluar gue tweet. Lo donate dong. Terima kasih, gue akan coba nanti. Tapi ya, Terima kasih, gue akan coba. Batsu you're the GOAT. Kayak contoh, waktu starter deck 29 keluar, dia baru update. Sekarang dia udah update. Dia baru update kayak 3 hari yang lalu. Jadi udah lengkap semua. Tergantung kemauan Menarik. Wah, menurut gue it's very interesting dan sangat kompleks dan dalam. Iya. Elemen humannya juga ada karena ada sisi bluff dan lain-lainnya juga. Sisi matematika itu penting tadi. Kalau dia hilang 3.000, 4.000 tapi dia 6.000 nggak? It's like. Gue akan bawa ini di koleksi gue. Terima kasih. Gue punya cerita untuk hari ini, untuk kartu ini. Kalau misalnya gue main ke Ogre, bawa deck ini. Iya. Malu gak gue? Karena Enggak. Starter deck bro. Sama sekali enggak. Tuh orang-orang kayak. Jadi gini. Kenapa sih starter deck? Apa sih yang buat starter deck kurang? Starter deck itu sebenarnya bukan berarti nggak bagus. Cuman kurang. Ya namanya juga bisnis ya. Cuman kurang colokan beberapa kartu dari booster-booster ini. Jadi itu nge-incentivize lu untuk beli booster ini. Untuk lengkapin biar dia jadi meta. Ini lumayan jago loh. Ini jujur lumayan jago. Sih. Ini lumayan jago. Cuman di starter deck ini ada banyak kartu-kartu yang belum. Lu harus beli contoh di OP12 yang biar sinergi banget sama ini. Jadi ada kartu-kartu itu di OP14 yang kalau digabungin sama ini, wow kombonya tuh. Nah, ketika lo main ke TCG offline untuk main kartu lo, tiap hari Rabu kan? Tiap Selasa Jumat. Selasa Jumat. Pool playernya kan pasti kecil dong. Enggak. Oh enggak juga? Kita kemarin main 25 orang main. 25 orang itu kita main 5 ronde Swiss round. Ada aplikasinya. Siapa sama siapa? Iya. Official, kalau aplikasi ini official, bukan dari kayak padel berarti ada americanonya gitu dipasang-pasangin. Tapi ini bukan fan made, ini official dari Bandai. Official, lu taro tokonya harus register juga. Jadi bener-bener sekarang my next move in my life, kan lu tanya gue 2026 ngapain? Gue mau bikin 2026. Mad for Coffee gue bisa jadi official Bandai partner biar orang bisa main Bandai One Piece di Mad for Coffee. Sumpah, itu lagi my next. Ini gue ngomong ke Bandai dulu, ada prosesnya. Open mic lo gimana? Kan lo buka open mic di situ. Setiap minggu ada ya. Setiap minggu ada open Mad for Life. Kita udah konsisten banget, Dit. Setiap Jumat Sabtu kita ada di Mad for Life. Open mic. Bahasa Inggris. Setiap kemarin baru 4 Januari, jangan lupa Mad for Life ada nanti minggu ini. Itu dari sisi mainnya. Dari sisi collectingnya lu juga. Brother, gini. Gua gak segila Chandra ya. Chandra tuh, jadi gini. Setiap kartu itu ada paralelnya lah. Ada artnya lah. Iya. Jadi misal kartu ini ada leader paralel. Bro, itu Chandra tuh playset paralel semua itu. Chandra pernah open box. EB01 extra booster whatever, extra booster 01 dapat manga Luffy itu 7 juta. Oh, artinya lo punya art yang common dan ada art yang rare. Oh, paralel tuh maksudnya itu. Iya. Berarti lo keren kalau deck lo tuh semua paralel. Iya, ada yang pernah main semua setnya manga set semua, itu total lebih dari 2M. Lu main doang. Itu udah level jadi champion. Dia champion ya. Itu begitu lo dateng orang bawa begituan lo kayak ya bener-bener kayak ini gitu 2M doang cuman manga playset. Satu manga termahal. Jadi Chandra pernah buka, dia beli boxnya berapa? 800.000 boxnya atau boosternya, dia dapat manga Luffy 8 juta. Jadi lu literally kalau dijual 8 juta ada yang beli. Manga Luffy itu art yang di draw oleh Oda, langsung oleh Ichiro Oda. Wow. Masa dia nggak draw di kartunya, tapi ya manga looknya. Seberapa banyak ketika lo tanding, kalau katakan lepas offline, orang-orang bawa meta deck? Kalau di Ogre enggak, karena weekly. Weekly itu kayak Ivan Yu coba deck ini. Kalau udah Bandai Card Fest, udah Championship, kayak kemarin Indo Championship di Alam Sutra itu 600 orang main, itu udah meta semua mainnya. Ada yang sour nggak pas udah kalah kalau lagi main offline? Ada. Kebanyakan di Indo oke kok. Kemarin di Malaysia, kan kemarin gue ke Malaysia kan. Buat main ini? Main ini. Bandai Card Fest Malaysia, 640 orang, top 8-nya orang Indonesia. Gila. Namanya, dia pakai deck Imu adalah deck metabat, deck hitam. Deck hitam Imu metabat, dia top 8. Di Indonesia gue top 200. Jadi dari 600 orang gue 200. Ada aplikasinya. Iya, lebih dari setengah lah. Tapi tetap aja kayak gue win 4 loss 3. Jadi untuk masuk top 16 lu harus menang 8 kali berturut-turut. Bener-bener 8 kali 600 orang di satu aula gede di Malaysia. Lo pakai deck apa? Yang meta juga? Gue pakai deck, gue gak pakai deck meta. Gue gak suka pakai deck meta. Karena? Nggak fun. Iya. Gue suka pakai deck yang gue build. Lo suka challenge. Ini deck super build. Ini setiap kali gue main. Kayak kemarin kan gue ulang tahun birthday gue main.
Ini deck super nggak meta, bahkan dipanggilnya trash deck. Jujur, karena bahkan di list metanya dia nggak masuk di AB, kan ada S, A, B, C, D. Ini bahkan nggak masuk S, A, B, C, D. Lo kayak gue main Magic the Gathering karena lo bisa bikin deck yang indah, yang creatively dan yours kan. Betul. Dan Kenapa ini? Pertama, gue suka banget ungu. Lo suka warnanya maksudnya? Ungu kuning gue suka banget. Dan gue suka banget Crocodile. Crocodile personally is one of my favorite One Piece characters. Oke. Nah, ini lo harus pakai Crocodile. Ya. Lalu ungu kuning tuh gue banget. Kuning tuh very gambling. Very kayak life gue ada gak ya? Life gue ada gak ya? Biar keluar. Oke. Ungu biar cepet. Biar bos gue keluar cepet. Oke. Tapi ini ungu kuning. Karena Lakers kan ungu kuning. Oh. Lihat tuh. Lakers colornya ungu kuning. Jadi gue sampai order Lakers Crocodile tuh. Ada Lakers. Full circle bro. Full circle Lakers. Ini ungu kuning. Karakter favorit gue. Dan ada yang bikin custom made art Lakers Crocodile. Gila. Jadi ini bikin custom made. Custom made. Ke apa orang Amerika? Ada orang Amerika yang Jepang? jual. Orang Amerika yang jual. Dia emang bikin Dimana? custom made. Di online. Ada semua. Apa namanya? Duh, gue lupa lagi nanti gue kirim link dulu. Tapi ada. Dia bikin banyak. Dia bisa bikin apapun. Tapi tunggu orderannya. Dia ada ordernya apa? Bilangnya apa? Gue ada Lakers set. Jadi gue ada yang Lakers Nami, Lakers Robin. Oh my Gue ada God, semua. bro. Robin, lu tau Robin kan? Gue bisa bikin Persija bisa dong? Bisa, bebas. Orang ini bikin. Gokil, tapi bro. orang sana bakal Persija apa nih? Mereka bakal bingung caranya. Kan Lakers kan orang sana paham Lakers. Ya kan kasih referensi aja. Tapi di Indo ada yang bikin kalau nggak salah custom. Ada, tapi gue Tapi keren lupa. tau, kayak ada lokalnya, Ada. tapi karakter One Piece. Dan banyak yang bikin ini. Tapi ini unofficial ya. Yang official tuh ininya, yang belakangnya. Ini yang paralelnya. Ini juga susah banget. Anjir, coba. Ini paralelnya. Oke, harga untuk bikin custom berapa? Gue beli ini 800.000. Murah dong. Iya, tapi ya shippingnya dan kita nggak usah ngomong soal bea cukainya, tapi yaudahlah. Oke, ini paralelnya. Ini paralelnya. Berapa ini paralelnya? Paralelnya untuk itu enggak, itu gue dikasih, itu hadiah. Oke. Jadi gue nggak tahu, gue dikasih sama Nana, sama cewek gue kasih. Oh, ada historinya Ada bro. historinya, ceweknya kasih. Makanya gue lo nggak tahu, makanya gue pakai. Jadi selalu di decknya kan lu bisa back and forth. Jadi asal kalau official lu nggak boleh main pakai ini, Iya. boleh ada di belakang, tapi pas main boleh kayak gini. Oh, dan karena dia leader lo nggak perlu nge-sleeve. Nggak perlu nge-sleeve. Ini namanya apa sih yang kotak kayak gini nih? Gue juga apa namanya? Gue juga lupa Slab, namanya. bukan? Slabnya, ya slabnya. Slab ya? Gue pengen Slab. beli nih. Ini di mana Ada, belinya? Di Ogre juga ada nanti. Slab. Slabnya ada, semuanya ada. Ini Thank bisa you di ya, mana-mana. Ya, ada. Gila seru banget. Emang this game is Seru. Gue mau ngebeli slab-slab kayak gitu. ya ini Karena ada yang PSA 10 gue dikasih orang banyak sih. ya kalau PSA 10 mah udah sinting sih. Udah. Lo kenapa nggak PSA-in? Karena nggak mungkin karena dia Karena custom. gue pakai untuk main. Oh, Karena kalau PSA kan nggak agak dipakai. blow on juga Iya, lo iya. pakai Kalau itu. PSA Tapi untuk boleh main, juga dong sebenarnya. Boleh, tapi kayak Ada nggak yang gitu? Ada tapi orang gila doang. Orang yang bener-bener kayak ini PSA gue mainnya brother Itu kayak kelihatannya gimana kalau kayak gitu? itu kayak bro aneh gitu. kayak oke bro we get it. Kayak Tapi kayak gue mau deh kayak gitu. Ya itu terserah dit. Orang kalau PSA 10 manga untuk main kan orang kan nggak mau disentuh. Biasa kan di itu bisa 1 M. BTW kalau Ya menang nggak apa-apa gue main pakai PSA 10. kalau menang championship di Jepang nanti Maret itu harga kartu Luffy-nya tuh kayak 1,5 M lebih untuk menang dong. Harga menang nih. Harga menangnya. Jadi bukan dikasih tapi harga kartu itu. Orang tuh line up untuk beli kartu itu karena cuma satu di dunia dong. Literally cuman paham gak? Cuman satu di dunia punya kartu Luffy itu. Ya karena lo untuk dapetin itu lo harus menang. Oh my god bro. Tahun lalu gue ke Singapura untuk main ini, gue masuk top 400 yang memalukan ya, terima kasih. Chandra masuk top 100 lah. Gila Chandra jago top, banget. top 100. Tapi itu pun gak masuk, ini kan ada Swiss round, ada eliminasi. Untuk masuk elimination round itu top 16. Swiss round tuh apa kayak round robin gitu? Round robin. Oh, round robin. Di aplikasi jelas, jadi 600 orang jelas lu lawan siapa. Di siapa lawan siapa. Wah pokoknya itu seru banget. Bro dalam lu bro. Emang Gua ini. kemarin ketemu sama Marco Marlo, dalam mereka. Iya, Gua iya. ketemu lu dalam Dalam. juga. Emang. Semua orang lagi pada main ya beginian ya TCG ya. Apalagi karena One Piece tuh lore-nya men. Tapi masalahnya gue doang yang ke Magic the Gathering. Temen-temen gue gak ada yang main ke situ. Di Ogre pada main Magic the Gathering juga kok. Oh iya. Ada yang main. Sumpah ada yang Tapi main. temen gue gak ada. Si Tara Arts Pokemon. Oke, ya. Lu ini. Gue tuh lagi ngeracunin One semua orang. Piece. Arya, Cancil, semuanya gue lagi ngeracunin main ini. Semuanya gue, karena emang One Piece emang lagi. Oke, lo kan dalam banget di sini. Ada niat main TCG lain? Untuk sementara enggak, karena it's just so much time and money invested into this. Kayak Iya. capek dia kayak. Kemarin pas gue liat orang main Lorcana. Gue kan di Ogre pernah main Lorcana, Lorcana. iya, Disney baru ngeluarin Gue cuma tuh. kayak Disney kayak tertarik, tapi kayak bro come on. Gue udah kayak. Iya. Dan ini tuh lagi I'm just getting into it. Gue belum 1 tahun main ini. Rencana Gila gue lo dalam bro, belum setahun. planning gue tahun ini gue main di semua Southeast Asia Championship. Semua di Thailand, Oh my God. Singapura, Malaysia,
Indonesia kalau menang itu baru bisa tapi itu again ada orang Indo yang keterima tapi gue lupa namanya sorry, tapi ada yang keterima ke Jepang nanti Maret main di Jepang untuk Great World Championship ya, lu main sama gila. Western meta, Eastern meta semuanya. Apa perasaan lo ngajarin gue main ngomongin kartu ini semua udah hampir 2 jam kita. Nggak kerasa, jujur ini kayak gue bisa main tanya anak-anak gue bisa orang ulang tahun gue aja kemarin 6 Januari 2026 di Made for Coffee kan di Made for Coffee abis birthday dinner di bawah kita ke atas langsung main langsung main. Lo ngelawan siapa? Lawan anak-anak Ogre 16 orang anak-anak komunitas sama Chandra, Tommy Lim, Sadam, anak adanya Alika. Terus main gue katanya lo ngundang ada yang top player tuh. Ada yang top 8 Malaysia tadi main. Orang Malaysia atau orang Indonesia yang tanding orang Indo yang pergi sama gue dapat top 8. Cuman gue sama dia yang ada orang Indo lain, tapi gue segrup sama dia pergi, gue temenin dia sampai top 8. Dia menang 8 kali berturut-turut, kalah sekali masuk top 16, menang ke top 8. Wah bener-bener. Kalau lo tanding gue mau support lo dong, gimana caranya? Ayo nanti Indonesia bakal ada, kalau nggak salah gue lupa nanti gue jadwalnya ada. Di Indonesia paling deket ada. Itu datang aja Dit. Kapan? I'll let you know about the date. Pasti weekend pasti ya? Karena harus setelah Championship Jepang. Jepang dulu selesai Maret dulu. Jepang kelamaan. Yeah. Lo ke Jepang? Enggak, karena Jepang itu it's just too much. Maksudnya untuk daftar pun belum tentu lu keterima kurang Jepang. Sedangkan either lu daftar, waiting list atau enggak lu masuk karena lu jago. Singapura deh, lo ke Singapura gue ikut deh. Singapura ayo let's go. Kapan? Biar kita bisa ke Kinokuniya favoritnya. Aduh. Kredit deh. Gue berhari-hari gue di situ. Gue liat story 3 hari di sana. Tapi ya it's really fun. It's fun. It's really fun. Gue ngerti kenapa lo dalam. Oh my, it's really fun. Nah sekarang tuh hobi gue ngoleksi kartu-kartu yang gue tahu gue bisa nempelin cerita ke situ. Suatu hari gue akan kasih lihat koleksi-koleksi gue sih. Wih, tapi belum, gue mau ngumpulin beberapa dulu. Dan ini nggak ada apa-apa ya. Lu tunjukin si adanya Alika si Sadam. Wah koleksi dia ada dari ST01 OP01 sampai sekarang dia ada manga, ada playset. Wah itu, gue koleksi itu gue cuma kayak ini nothing man. Yang gue punya ini compare to them nothing. Andovi terima kasih udah main kesini. Good luck for everything. Sorry ya kalau gue udah miss explanation segala macam. I'm not the most jago person tapi I'm very enthusiastic. And you're very passionate sih. Gue very passionate banget. Untuk ini sih. Tapi yang pasti gue lebih jago dari Chandra Leo. Tolong itu fix ya. Apapun tadi, oke gue gak jago, gue biasa ya. Tapi fix Chandra Leo. Dan Joviera Lopez gak paham apa-apa soal One Piece. Itu gue perlu keluarin aja. Jovi udah mulai masuk tuh? Enggak, dia mulai baca One Piece. Oke. Dia mulai baca. Kalau misalnya tertarik, misalnya penonton YouTube gue tertarik, gue juga mau ngundang Chandra kan. Yes, please. Nanti gue akan coba, karena gue udah belajar dari lo, gue mau langsung coba main sama dia. Please. Gue pengen lihat strateginya dia. Dan bisa lagi lu main lawan dia. Abis itu kalau lu mau, lu host gue lawan Chandra. Kalau lu jadi jurinya. Kalau lu mau, kompetitif banget ya. Kalau lu mau, lu terlalu kompetitif jadi sih. Jadi gue versus Chandra, juriin. Lu komentatorin, kita kasih komentari. Wah itu bakal, Siapa yang kasih komentari? Lu lah, kan lu kan kedua orang main. Oh ya, tapi gue harus ngerti dulu supaya bisa gue commenting kan. Oh iya betul. Bener juga ya, sorry. Dan harus ada hadiahnya dong. Kalau ada hadiahnya mau gak lo? Mau juga gue. Yang penting kalahin Chandra, jujur. Asal gue kalahin Chandra. But it has to be something on stake dong. Harus ada yang dihadiahkan dong. Kalau dia kalah, gue kasih salah satu deck favorit gue ke dia. Kalau dia kalah, dia kasih deck favorit ke gue. Jadi ada stake-nya. Ayo. Gue mau lawan Chandra. Ya udah, thank you ya Dov. Makasih juga buat decknya. Semuanya. Thank you for your time. Thank you, ya. Thank you semua.